Ini mie gorengnya. Silakan dinikmati. Baik, terima kasih. Bos, saya pesan nasi goreng. Sekalian 2 telur goreng, plus sosis, ya. Baik, segera saya siapkan. Hei sobat, sudah berapa pesanan yang kamu antar hari ini? Sekitar 10 pesanan. Kamu memang pekerja keras. Ya, kita orang miskin. Nasib kita memang susah. Lihat saja mereka, seenaknya mengendarai mobil jutaan dolar. Sementara, kita sudah banting tulang seumur hidup, tetap tak sanggup membelinya. Hei, cepat lihat. Kau tahu itu mobil apa? Itu G-Class. Barunya, seharga 2 juta dolar. Bekerja setahun pun, tak bakal sanggup beli satu rodanya. Bukankah itu punya grup Su, Direktur Suwan? Apa yang dia lakukan di sini? Anda siapa? Suwang Chuan. Saya. Anda siapa? Syukurlah akhirnya aku temukan Anda. Presiden Su, mohon ikut saya. Presiden Su? Anda memanggil saya? Di sini selain Anda, siapa lagi bernama Suwang Chuan? Memang nama saya Suwang Chuan, tapi saya cuma penjual mie goreng. Mungkin Anda salah orang? Barangkali Anda belum tahu, paman Anda adalah orang terkaya di dunia. Sayangnya, belum lama ini beliau telah wafat. Menurut wasiatnya, Anda satu-satunya ahli waris. Nona, saya ini cuma penjual mie goreng. Terus terang, saya tak punya uang sepeser pun, jadi Anda tak usah repot mengelabui saya. Di kartu ini terdapat 100 miliar dolar, warisan dari paman Anda. Kalau Anda tak percaya, silakan cek saldonya di bank. Nona, saya tak punya waktu untuk main-main. Saya harus mencari nafkah. Harap maklum, ya. Simpan baik-baik kartu hitam ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya kapan saja. Nama saya Suwan, saya siap kapanpun Anda perlukan. Hei, Pak Tua, mau pulang ya? Nak, kenapa kamu di sini? Mau menjemput ayah? Jangan panggil aku anakmu, karena sebentar lagi aku bukan anakmu lagi. Maksudmu apa? Apa maksudnya? Kau tidak paham bahasa manusia? Aku sudah mencarikan ayah baru untuk anakku. Siapa dia? Sueli, suami tak bergunamu ini benar-benar tak tahu apa itu perbedaan status sosial. Bersamanya, kau tak akan pernah berkembang. Ceraikan saja dia. Asal kau bercerai, investasi senilai 50 juta dolar akan segera kukirim ke rekening perusahaanmu. Xu Wang Chuan, kita berdua sudah tak lagi hidup di dunia yang sama. Kau tak tahu, aku adalah presiden direktur Yuan Feng Group, berharta lebih dari 10 juta dolar. Sedangkan kamu, kau hanya sanggup menjaga warung rayotmu ini. Memangnya, apa yang bisa kau lakukan untukku? Aku bahkan malu mengajakmu keluar. Menurutku, kau memalukan, mengerti? Baiklah. Kalian berdua benar-benar pasangan hina. Aku tak mau kau menghambat karierku. Xu Wang Chuan, jika kau masih punya hati nurani, tanda tangani saja surat cerai ini. Setelah kau menceraikanku, jangan sampai menyesal, dan jangan sampai berlutut memohon padaku. Aku memohon pada penjual mie goreng? Menurutmu itu mungkin, apa kau sendiri percaya omonganmu itu? Cerai ya cerai. Mulai sekarang kita jalan sendiri-sendiri, dan jangan saling ganggu lagi. Xu Wang Chuan, bukankah kau merasa sangat hebat? Bagus kalau begitu. Setelah cerai, mobil dan rumah semuanya milikku. Tak keberatan, kan? Sueli, kau benar-benar keterlaluan. Aku datang bukan untuk bernegosiasi. Aku datang untuk memberitahu, setuju atau tidak, kau tetap harus setuju. Cepat enyah dari rumah ini, aku tak mau melihatmu lagi. Ayo kita pergi. Sampai jumpa, Pak Tua. Apa yang kalian lakukan? Masih berani juga kau pulang? Sueli sudah menceritakan semuanya padaku. Ambil barang-barangmu, lalu cepat pergi. Kakakku sudah bilang, mulai hari ini dia tak mau melihat sampah sepertimu lagi. Kalau kau sadar diri, segera bereskan barangmu dan pergi. Pergi sana, pergi. Wang Sueli, baru dapat pacar baru,
Kau langsung mengusirku begitu saja. Kau memang kejam. Berani-beraninya kau menyalahkan kakakku? Tak tahu malu ya? Pecundang sepertimu. Kalau di keluarga lain, pasti sudah lama diusir. Keluarga kami sudah membiarkanmu numpang makan gratis 30 tahun. Itu sudah sangat baik hati padamu. Aku menumpang makan gratis? Lalu kemana gajiku selama 30 tahun ini? Selama 30 tahun di rumah ini, pernahkah kalian memberiku uang sepeser pun? Jangan banyak omong tak berguna, bawa barang-barangmu, dan segera pergi. Atau akan kulaporkan ke polisi. Tanpa kalian suruh, aku sendiri akan pergi. Sekarang tiap kali melihat kalian, aku muak. Aku beritahu kalian, aku pasti akan buat kalian semua menyesal. Kamu, Kalau kau, Shu Wang Chuan, bisa membuat keluarga Wang menyesal, aku Wang Xiaokun akan jadi anjing. Cui. Cepat pergi. Ini bukan tempat untuk pengemis. Baik. Bang, di bank, Dalam kartu ini ada 100 miliar. Warisan paman besar untuk Anda. Jika Anda tak percaya, Anda bisa langsung cek saldonya di bank. saya ingin mengecek saldo. Saya datang untuk mengecek saldo bank saya. Halo, ada keperluan apa? Saya mau cek saldo. Shu Wang Chuan, kok kamu di sini? Kamu tahu ini tempat apa? Hei, pantaskah tempat ini didatangi orang sepertimu? Aku juga warga negara yang sah. Kenapa aku tak boleh berurusan di sini? Mohon maaf, layanan apa yang ingin Anda urus? Saya mau cek saldo kartu bank saya. Kamu sadar tidak betapa sedikit uangmu setelah Sueli menceraikanmu? Kamu sengaja kesini mencariku? Sueli berhak memilih pria yang lebih baik. Itu pilihannya sendiri, tak ada hubungannya denganku. Cepat seseorang, saya mau urus sesuatu. Aduh, Nona Ma, ada layanan apa yang Anda butuhkan? Akan saya layani segera. Jelas aku yang datang duluan. Kenapa dia yang didahulukan? Tak tahukah kamu aturan antre? Ada apa dengan bank kalian? Mengapa gelandangan begini bisa masuk? Sepertinya aku harus pikir-pikir lagi. Apakah aku masih mau memakai layanan bank kalian ini? Maaf Nona Ma, akan segera saya tangani. Shu Wang Chuan, kalau mau cari masalah, temui saja Sueli di rumah. Kalau kamu tetap tak pergi, bakal kupanggil satpam. Aku datang untuk urusan resmi. Kenapa harus pergi? Nih, ini kartu hitam eksklusif. Ini kartu hitam level tertinggi. Kartu hitam level tertinggi? Mustahil. Untuk memperoleh kartu itu, paling tidak harus punya simpanan 100 miliar dolar. Kamu cuma gelandangan, mana mungkin punya kartu begitu? Kau pasti salah lihat. Tuan Su, bolehkah saya melihat kartu Anda sebentar? Ini benar-benar kartu hitam level tertinggi, tak diragukan lagi. Mustahil. Kartu hitam level tertinggi Sehaicheng tak akan lebih dari 3. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Ini pasti palsu. Saya sarankan, sebaiknya periksa lagi dengan teliti. Tuan Su, saya perlu membawanya untuk dicek sejenak. Bagaimanapun, ini urusan yang sangat serius. Terserah. Baik Tuan dan Nyonya, mohon menunggu sebentar. Berani-beraninya kau memasukkan kartu itu. Kalau kartu berlian atau emas masih lumayan, tapi kau nekat memasukkan kartu hitam level tertinggi. Sungguh bodoh. Wanita itu tidak punya dendam padaku. Seharusnya dia tak akan menipuku, kan? Kartumu palsu. Memalsukan kartu semacam ini adalah tindak kriminal. Palsu belaka. Mustahil. Tengok saja wajahmu sendiri. Orang sepertimu layakkah menyimpan 100 miliar dolar? Bercerminlah, pantaskah kamu? Memasukkan kartu bank saja sudah keterlaluan, masih berani pula memasukkan kartu nama. Suwan, kau tahu siapa dia? Dia itu Beceng, Presdir Grup Su, ratu bisnis masa kini. Orang sepertimu pantaskah memegang kartu namanya? Direktur Shu, Anda akhirnya mengangkat. Sebenarnya aku enggan meneleponmu. Namun hari ini ada yang mengatakan kartu hitam eksklusif ini palsu. Kenapa kau menipuku? Menipu apa? Berandal mana yang mengatakannya? Direktur Shu, Anda di mana sekarang?
Saya sedang di bank INT. Kebetulan aku tak jauh dari situ, aku segera meluncur. Bahkan fakta bahwa kartu hitam agung memerlukan kunci khusus untuk validasi saja tak tahu, masih berani jadi staf layanan. Tunggu saja, akan kuberi dia pelajaran. Sudah cukup. Kartu nama palsu sudah kau pamerkan, telepon palsu pun sudah kau lakukan. Sekarang enyahlah. Tak lelahkah kamu berakting? Aku saja lelah menontonnya. Kenapa tergesa-gesa? Tuan akan segera tiba. Kau pikir dirimu siapa? Cuma kamu, tapi merasa satu panggilan bisa Suan datang ke sini? Lihat dirimu, benar-benar konyol. Aku, Suan, sudah tiba. Biar kulihat siapa yang menyebut ini konyol. Aku, Suan, sudah tiba. Aku ingin tahu siapa yang berani menertawakanku. Suan memberi salam kepada Presiden Shu. Apa? Presiden Shu. Itu Presiden Shu. Presiden Shu, apa yang akan kau lakukan pada mereka berdua? Terserah suasana hatimu. Sudah, jangan bandingkan aku dengan mereka. Biarkan mereka pergi. Kebetulan, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu. Baik. Yahui. Halo, Sueli. Ya, mantan suamimu yang brengsek itu. Dia punya 10 triliun. Hahaha. Yahui, jangan main-main denganku. Lalu si Shuang Chuan itu bagaimana? Dia memang pria brengsek. Dia menikah denganku. Tapi selain menumpang hidup, dia cuma sanggup berdagang di pinggir jalan. Mana mungkin dia punya 100 miliar dolar. Keterlaluan. Ding Jiahui, apa kantormu lagi sepi pekerjaan, sampai sempat mengerjai kami? Kalau pria sampah itu benar-benar punya 10 triliun, maka akulah Li Jiacheng. Gimana kalau kamu bantu selidiki untukku? Aku sungguh tidak bohong. Jiahui ini? Oh, Cuekin saja dia. Ding Jiahui ini cuma lagi gabut. Ayolah, lanjut minum. aduh. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Aku jadi benar-benar cemas. Presiden Shu, ada yang ingin Anda tanya pada saya? Anggap saja semua yang kau katakan itu memang benar. Tapi tadi kau bilang, paman tertuaku memintaku mewarisi hartanya. Lalu perusahaan apa saja yang ia punya? Perusahaan terbesar di Haicheng, Shengxi Group senilai 1 triliun dolar, sudah sepenuhnya diakuisisi oleh Direktur Shu, semua sahamnya telah seluruhnya dialihkan atas nama Anda. Selain itu, Anda bisa langsung ke grup besok untuk serah terima. Ini adalah cincin giok sebagai simbol identitas ketua dewan. Maksudmu perusahaan terbesar di Haicheng, Shengxi Group? Benar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tentu saja tidak. Semua orang di Haicheng tahu kalau ada miliarder misterius yang membeli Shengxi Group. 3 hari lagi saya akan menggelar rapat direksi. Saat itu, identitas Anda akan diumumkan ke semua tokoh penting Haicheng. Oh, saya juga harus ke grup untuk mengurus beberapa urusan. Ini mobil pemberian Direktur Shu untuk Anda. Nanti saat itu, Wang Xueli dan Wang Rongtai juga akan hadir, kan? Wang Xueli, demi uang cuma 50 juta dolar, kau bersikeras menceraikanku, kuharap kelak kau tak akan menyesal. Halo. Kau bilang apa? Apa? Shengxi Group sudah berganti pemilik. Besok kau harus ke Shengxi Group, bawa pusaka keluarga Wang, Lingxi berusia 1000 tahun, persembahkan kepada tokoh hebat itu. Situasi di Haicheng akan segera berubah. Kita harus melakukan segala cara, demi membina hubungan baik dengannya. Apakah keluarga Wang bisa melantai di bursa atau tidak? Semuanya bergantung pada kesempatan ini. Baik, Ayah. Segera siapkan hadiah teristimewa. Siap. Begitu Shengxi Group berubah, seluruh dunia bisnis Haicheng pasti terguncang hebat. Kesempatanku akhirnya datang. Presiden Shu, saya segera menjemput Anda. Tak usah tergesa, santailah. Tak kusangka, Shengxi Group yang dulu tak terjangkau, kini jadi milikku. Bukankah ini si paling tak berguna yang begitu tersohor di Haicheng? Sejak dibuang Xueli, tak ada lagi yang menanggung hidupmu. Jadi, kau datang ke Shengxi Group cari kerja? Memangnya urusanmu? Shu Wang Chuan, setelah kita cerai, mencari pekerjaan itu wajar dan memang seharusnya. Tapi kau tak seharusnya ke sini.
Shengxi Group memang sedang merekrut satpam, tapi batas usianya tidak lebih dari 30 tahun. Kamu tidak tahu diri ya? Coba berkaca dulu. Memangnya pantas kamu jadi petugas keamanan di sini? Siapa bilang aku datang ke sini untuk melamar sebagai satpam? Wang Xueli, kita sudah cerai. Urusan pribadiku bukan urusanmu. Kau juga tak berhak mencampurinya. Xu Wangchuan, apa ada yang salah dengan ucapanku? Aku bicara begini demi kebaikanmu. Pikirkanlah baik-baik. Soal pendidikan, apa kau punya ijazah? Soal pengalaman, ada pengalaman kerja? Selain jadi satpam, apa mungkin kau ingin melamar jabatan direktur utama di Shengxi Group? Sampah sepertimu, grup Yuanfeng pun takkan menerimamu sebagai satpam, apalagi Shengxi Group. Perkataan Xueli memang benar. Kami, keluarga Wang, merupakan mitra eksklusif Shengxi Group. Begini saja, kalau kau memohon padaku, aku bisa membantumu memberi sedikit rekomendasi untuk mencarikanmu pekerjaan sebagai petugas kebersihan toilet. Hahaha, posisi itu sepertinya tak ada batas usia. Ayo ucapkan terima kasih pada Presiden Wang, bisa menyapu di Shengxi Group, jauh lebih baik ketimbang jualan mie goreng tiap hari, kepanasan dan kehujanan. Kebaikan sebesar itu, simpen saja untuk kalian. Kamu, Aku, Xu Wangchuan, punya urusan sendiri yang harus kuselesaikan, bukan urusan kalian untuk ikut campur semaunya. Xu Wangchuan, tak usah berlagak di depanku. Aku tahu, kau kemari cuma untuk memohon agar kita rujuk. Kupertegas sekarang, itu takkan pernah terjadi. Aku ini, presiden direktur bernilai puluhan juta dolar, sementara kau cuma pedagang mie goreng. Kau hanya akan jadi beban bagiku, paham? Pertama, aku ke Shengxi Group bukan untuk mengejarmu. Kedua, aku, Xu Wangchuan, datang karena ada urusan yang harus kutuntaskan. Ketiga, kalian berdua benar-benar merusak pemandanganku, jadi silakan enyah dari sini. Kalian berdua benar-benar merusak pemandanganku, angkat kaki dari sini sekarang juga. Kamu sungguh tak bisa diselamatkan lagi. Hei, tunggu dulu, tunggu. Apa katamu? Apa urusanmu datang ke Shengxi Group? Hahaha, sampah sepertimu, mana mungkin ada hubungan dengan Shengxi Group? Oh, benar juga. Datang kemari untuk pemulung sampah. Pasangan yang pas. Xu Wangchuan, yang paling penting bagi seseorang itu tahu diri, sebaiknya lebih rendah hati. Setelah bercerai dariku, bahkan buat cari makan saja kelihatannya bakal susah ya. Semua yang kami perbuat cuman untuk menolongmu. Tak terduga kamu malah mengkhianati Lu Dongbin, benar-benar tak tahu berterima kasih. Diam. Dasar dungu, mau pergi baik-baik, atau perlu kupanggil orang buat menyeret kalian keluar? Kamu? Sudah gila kau setelah bercerai. Ini wilayah Shengxi Group. Dari mana kau dapat nyali? Berani bertindak seenaknya di sini? Presiden Wang, Xu Wangchuan, kau sudah gila? Hebat ya. Kamu berani memukulku. Hari ini akan kuhancurkan tangan dan kakimu, lalu kupotong lidahmu, dan kubuat hidupmu sengsara. Hei, kemari. Ada yang berani berbuat onar di wilayah Shengxi Group. Mana petugas keamanannya? Siapa itu ribut sekali? Presiden Wang. Begini caranya, Shengxi Group menyambut tamu, dia berani memukulku, seret dia keluar sekarang. Di area Shengxi Group, orang luar tanpa urusan dilarang masuk. Segera angkat kaki. Sekarang, siapa saja bisa masuk ke area Shengxi Group, Ci. Menjijikkan. Kau yakin tak ingin tanya identitasku sebelum mengusirku? Apakah kau yakin ingin mengusirku tanpa menanyakan siapa aku sebenarnya? Kau cuma pedagang mie goreng. Apa pula identitasmu? Lihat ini, para satpam di sini. Semuanya adalah orang yang takkan pernah bisa kau jangkau. Terus terang, seluruh kota Haicheng harus bertekuk lutut di hadapan Shengxi Group kami. Kalau kau seekor naga, kau tetap harus menggulung di sini. Kalau kau harimau pun, tetap harus merunduk. Terlebih, kau cuma seekor anjing. Cepat, hajar dia dan singkirkan. Xu Wangchuan, dulu, orang masih agak menghormatimu karena kau suami aku, Wang Xueli. Tapi kini, kau hanya semut yang mudah dilindas oleh siapa saja. Cepat minta maaf pada Presiden Wang, agar aku bisa memintakan keringanan bagimu, biar kau tak berakhir dengan luka parah sekujur tubuh. Cuan, cepat turun. Suwang Chuan, rupanya kau sama sekali tak pandai berbohong. Tahukah kau siapa Suwan sebenarnya? Dia putri keluarga Su dari Beceng, penguasa sejati di balik keluarga Su, di usia 22. Dia telah membawa keluarga Su ke pasar internasional. Nama ratu bisnis itu, kalau terucap dari mulutmu, merupakan penghinaan besar. Suwan, dialah idolaku. Namun tak satupun fotonya pernah tersebar ke publik. Tak tahu daya tarik apa yang dimiliki kota kecil Haicheng ini, hingga mampu menarik minatnya? Kabar beredar bahwa Suwanlah yang mengambil alih Shengxi Group. Ternyata dia menelitinya begitu detail. Sayangnya, kekurangan kekuatan adalah kelemahan sejati. Begitu aku menyerahkan warisan keluarga Wang kepada Presiden Su, keluarga Wang kami akan dapat menjalin kemitraan mendalam dengan Shengxi Group. Pencatatan saham keluarga Wang tinggal menunggu waktu. Sementara kau, selamanya tetap sampah tak berguna. Dan kau akan selamanya
jadi sampah tak berguna. Jadi sudah pasti ke depannya keluarga Wang akan sangat berjaya. Setelah ini, aku masih akan bergantung pada bantuan Presiden Wang. Tentu, mudah diatur. Bodoh. Shengxi Group tidak akan menjalin kerjasama dengan sampah rendahan seperti ini. Apalagi yang kau tunggu? Cepat bergerak. Serang, buat dia lumpuh, lalu buang dia keluar. Berhenti. Manajer Wang, orang inilah barusan yang bikin keributan di tempat kami. Manajer Wang, begini. Saya kemari untuk menyerahkan pusaka keluarga kepada Presiden Su. Ini adalah pusaka keluarga Wang yang diwariskan turun-temurun. Saya harap Anda, nanti saat bertemu Presiden Su, bersedia memuji saya di hadapannya. Kalian ribut di sini dan mengganggu ketenangan Presiden Su. Apakah kalian bisa menanggung akibatnya? Si pecundang penjual mie goreng ini membuat onar di area Shengxi Group. Barusan dia bahkan dengan sombong memerintahkan Presiden Su untuk turun menemuinya. Ini adalah manajer pemasaran Shengxi Group, Manajer Wang. Sebelum riwayatmu tamat, bisa melihat tokoh sehebat ini. Sudah sepantasnya membuatmu pergi dengan tenang. Xu Wangchuan, kau sudah mengusik Presiden Su, nasibmu benar-benar tamat. Sulit menasihati orang keras kepala, kau cari masalah sendiri? Aku pun tak bisa menolongmu. Anda adalah Tuan Xu Wangchuan. Saya utusan Presiden Su, Suan, untuk menjemput Anda. Silakan. Apakah Anda Bapak Xu Wangchuan? Saya Suan, Presiden Su meminta saya menjemput Anda. Silakan. Manajer Wang, dia cuma seorang penjual mie goreng rendahan. Mana mungkin dia kenal Presiden Su? Pasti dia menipu Anda. Percayalah padaku. Dia sungguh menipu Anda. Betul, Manajer Wang. Aku bisa membuktikannya. Memang aib keluarga tak pantas diumbar. Tapi, aku sungguh tak ingin membohongi Anda. Dia ini mantan suamiku. Soal dia, akulah yang paling mengenalnya. Manajer Wang, jangan sampai tertipu. Punya hak apa kau bicara di sini? Tak tahu sopan santun? Kamu dipecat. Manajer Wang, atas dasar apa Anda memecat saya? Apa alasannya? Saya telah bekerja untuk grup ini dengan sepenuh hati. Seret dia keluar. Manajer Wang, grup Shengxi memiliki mitra bisnis sehina ini. Benar-benar membuatku kecewa. Kau, Mulai sekarang, grup Shengxi tak akan menerima Presiden Wang. Jadi, jangan datang lagi. Manajer Wang, apakah Anda yakin mau membelanya begini? Biar ku beritahu kalian, aku mitra eksklusif dari grup Shengxi. Gara-gara orang seperti ini, merendahkan nama baik keluarga Wang kami. Bukankah itu kesalahan besar? Keluarga Wang, siapa peduli? Kau, 80% pemasukan keluarga Wang bersumber dari grup Shengxi. Begitu kolaborasi ini usai, keluarga Wang akan langsung gulung tikar. Pak Manajer Wang, Anda tokoh besar. Jangan dendam pada saya yang kecil. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Perkataan saya keliru, saya pantas dihukum. Saya mohon, tolong beri keluarga Wang jalan keluar agar kami dapat bertahan. Grup Shengxi takkan bermitra dengan sampah tak bermoral. Mulai detik ini, segera hentikan seluruh proyek kemitraan bisnis antara grup Shengxi dan keluarga Wang. Baik proyek yang tengah berjalan maupun yang masih direncanakan, hentikan semuanya. Keluarga Wang, jangan harap bisa meraup 1 sen pun lagi dari grup Shengxi. Siapa kau sebenarnya? Berani sekali berbicara begitu. Hari ini aku. Jika tak menghabisimu, maka margaku bukan Wang lagi. Kau berani-beraninya tidak hormat pada Direktur Su. Grup Shengxi baru saja berganti pemilik. Sepertinya jabatan manajer departemen pemasaranmu juga sudah di ujung tanduk, bukan? Baru saja kau mengarang kebohongan bahwa Presiden Su memintamu untuk menjemputnya. Tak takut kalau Presiden Su mendengar dan langsung menghukummu? Kalian berdua sebaiknya jaga diri baik-baik. Kau. Pak Presiden Su, akhirnya Anda tiba. Baru saja Wang Wei bilang, Anda kenal sampah bernama Xu Wangchuan ini. Direktur Su. Maaf Presiden Su, saya sekretaris Presiden Su. Saya sengaja mengundang Anda ke atas. Bukan begitu. Kalian dari Shengxi Group sudah hilang akal? Kalian mengira sampah ini sebagai tamu istimewa? Kamu. Sudahlah. Tidak perlu berdebat dengan orang-orang bodoh ini. Ayo pergi. Presiden Wang, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dia cuma sampah. Mana mungkin dia bisa berbuat banyak kan? Hanya saja, aku tak tahu trik apa yang ia pakai hingga bisa mendekati Wang Wei. Sekarang kita temui Suan. Kita serahkan warisan keluarga Wang kepadanya. Begitu mendapat kepercayaannya, figur Wang Wei di mataku tak ada artinya lagi. Benar sekali. Shengxi Group baru saja beralih pemilik, pasti sistem internalnya akan berubah drastis.
Wang Wei, si manajer pemasaran itu, pasti jadi yang pertama disingkirkan. Usai aku bertemu Suwan, aku pasti akan menuntut balas pada sampah itu. Ketua, mulai hari ini saya akan bertindak sebagai sekretaris pribadi Anda. Bila Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat langsung memerintahkan saya. Sesuai instruksi paman Anda, saya baru akan mengumumkan identitas asli Anda saat rapat Dewan Direksi nanti. Beliau berkata, dengan cara ini, Anda dapat melihat wajah asli orang-orang di sekitar Anda. Jadi, untuk hari ini, harap Anda bersabar dulu. Masuk. Presiden Su, Wang Rongtai dari Wang Group, dan Wang Shueli dari Yuan Feng Group, meminta bertemu Anda. Kami di Shangxi Group tak akan bekerja sama dengan perusahaan rendahan tanpa etika seperti mereka. Perintah Direktur Shu juga merupakan perintah saya. Pergilah. Silakan keluar. Keluar. Cepat keluar. Berdiri. Kau cuma satpam sialan. Berani-beraninya kau bicara begitu pada bos. Biar kalian tahu, aku ini rekan khusus dari grup Shangxi. Dan aku kesini mengantarkan barang berharga untuk Presiden Su kalian. Kau... Di depan grup Shangxi. Kau ini siapa sih? Direktur kami sudah bilang, grup Shangxi takkan bermitra dengan sampah tak bermoral. Apa? Presiden Wang? Apa yang dia ucapkan? Kok persis sama dengan yang barusan dibilang Xu Wangchuan? Lantas kenapa? Dia cuma pecundang tak berguna. Xu Wangchuan. Ini gara-gara kamu ya? Karena mulut celah kamu, kau bikin aku sial. Hemat saja tenagamu dan pikirkan apa yang akan kau lakukan saat keluarga Wang gulung tikar nanti. Keluar, keluar. Lepaskan aku. Keluar? Keluar. Presiden Wang, sekarang bagaimana? Kau tanya aku mau tanya siapa? Sialan, kita tunggu di sini saja. Sebentar lagi, si pecundang Xu Wangchuan pasti juga bakal diusir. Hati-hati di jalan, Pak. Kok bisa Xu Wangchuan mampu beli mobil semewah itu? Jangan-jangan dia memang ada hubungan dengan Suwan? Kalau ini benar, sementara aku dan dia belum mengajukan perceraian. Mustahil. Ingat, kau menikah dengannya bertahun-tahun. Kalau dia memang kenal orang sehebat Suwan, bukankah kau pasti sudah tahu? Benar juga. Dia itu cuma pecundang tak berguna. Tapi, dari mana dia dapat uang? Apa dia mencuri uangmu? Langkah pertama yang harus dilakukan setelah jadi orang terkaya itu apa? Tentu saja pindah rumah. Usai bercerai, bahkan tak punya tempat tinggal. Bu, bukankah itu kakak ipar? Kakak ipar apa? Kakakmu dengan si pecundang itu sudah bercerai. Buktinya belum diambil, kan? Mobil ini. Harganya minimal 10 juta dolar. Apa? Ayo, ikut ibu masuk, lihat. Tuan Shu, tanda tangani ini, dan rumah ini langsung jadi milik Anda. Terima kasih. Tuan Shu, ini sertifikat rumah Anda. Wah, hebat juga kamu. Dasar sampah yang sudah diceraikan putriku. Serahkan uangnya padaku. Uang apa? Marga Su, kenapa pura-pura nggak tahu? Dari mana kau dapat uang buat beli mobil dan rumah? Pasti mencuri dari kakakku. Dari mana kamu memperoleh uang untuk membeli mobil dan rumah? Pasti kau mencurinya dari kakakku. Benar sekali. Sejak berpisah dengan putriku, setelah kalian sah bercerai, kau masih berani membelanjakan uang putriku. Aku tidak pernah menggunakan 1 sen pun uang Wang Shueli. Kalau kalian tak percaya, silakan telepon dia dan tanya sendiri. Bu, karena benalu satu ini sungguh tak tahu diri. Mari kita geledah sendiri saja. Makhluk tak berpendidikan. Kalau ibumu enggan mendidikmu, biar aku yang memberi pelajaran. Berani kau memukulku? Aku ini adik iparmu. Dulu aku bersikap baik karena kau adalah adik dari Wang Shueli. Ketika engkau berbuat salah di luar, akulah yang menanggung akibatnya. Utang judi yang kau buat di luar, akulah yang melunasinya. Tapi sepanjang hari kau kerjamu, cuma menghina dan mengejekku. Kini aku sudah cerai dengan kakakmu. Memangnya kau siapa? Dasar kurang ajar, sejak lama aku tahu kalau kau bukan orang baik. Sekarang kau berani menindas adik iparmu sendiri, juga ibu mertuamu. Serahkan sertifikat rumah itu padaku. Tidak akan, ini milik kami, itu sertifikat rumah keluarga kami. Benar. Begitu pula mobil di luar itu. Semuanya milik keluarga kami. Betul, sertifikatnya ada padaku, jadi ini milikku. Berani benar kau merebutnya dari tanganku? Sertifikat rumah ini ada di tanganku, maka rumah ini milikku. Memangnya kamu berani merebutnya dariku? Aku sudah menghubungi kakak. Dia akan segera kemari. Tunggu saja.
sampai kakak datang. Dia akan membereskanmu. Ku bilang untuk terakhir kalinya, kembalikan sertifikat rumah itu. Kakak, Xiu Wang Chuan, kau mencuri uangku untuk membeli rumah serta mobil. Kenapa? Apa sekarang kamu berniat menyerang ibuku dan adikku juga? Wang Xueli, ini sungguh aneh. Sejak kapan aku mencuri uangmu? Berdasarkan apa kau menuduhku mencuri uangmu? Baru saja kuperiksa, seluruh uang di rekeningku lenyap tanpa jejak. Kalau bukan kamu pelakunya, siapa lagi? Xu Wang Chuan, dengar baik-baik, kita sudah cerai. Kalau sekarang kau mencuri uangku lagi, itu sudah masuk pidana. Paham? Aku sudah melapor ke polisi. Kalau sekarang kamu mengembalikan uang itu, serta minta maaf pada ibu dan adikku, maka akan kuanggap selesai. kakak, dia yang mencuri uangmu. Aku mau dia berlutut di depanku, lalu memohon maaf padaku. Benar, dasar sampah, segera berlutut. Keterlaluan. Uang keluarga kalian raib, apa urusannya denganku? Wang Xueli, selama bertahun-tahun pernikahan kita, tak sekalipun kusentuh harta milikmu. Beranikah kau bersumpah atas nama nuranimu? Memang kenapa? Bukankah semestinya kau tidak menyentuh uangku? Wang Xueli, kau benar-benar membuatku muak. Keluargamu juga membuatku jijik. Kalian semua sampah. Tidak tahu diri? Berani-beraninya kau membentak kami? Cepat berlutut. Berlutut. Pak polisi, orang inilah tersangkanya. Dia mencuri uang kakak saya. Segera tangkap dia. Orang begini patut dihukum berat, beri dia pelajaran setimpal. Kami akan menyelidiki fakta sebenarnya. Kalian cukup bekerja sama dengan penyidikan kami. Bergantung pada kalian saja. Sudah merasa layak membuat Direktur Xu berlutut? Perempuan ini cantik sekali. Siapa dia? Wah, rupanya ada orang yang lebih cantik dari kakakku. Saya Nyonya Wang, CEO Yuan Feng Group, Wang Xueli, serta mantan istri Direktur Xu. Apa maksud Anda? Jadi Anda yang menuduh bahwa Direktur Xu mengambil uang Anda? Betul? Uang yang digunakannya untuk membeli rumah dan mobil, seluruhnya dia curi dari saya. Tentu saja. Berdasarkan penyelidikan saya, aset yang Anda miliki cuma sekitar 40 miliar. Benar. Putri saya ini adalah CEO Yuan Feng Group, hartanya lebih dari 20 miliar. Mana bisa dibandingkan dengan orang seperti dia? 40 miliar. Sampah ini pun takkan mampu meraihnya. Meski kerja seumur hidup sampai 10 kali. Kalau begitu, maka semuanya sudah jelas. Kasus hilangnya uang Nyonya Wang sama sekali tak terkait dengan Direktur Xu. Kasus uang hilang Nyonya Wang tak ada kaitannya dengan Direktur Xu. Nyonya, meski aku tak tahu siapa kau sebenarnya, namun kalau bicara harus disertai bukti, bukan sekadar bicara sembarangan hingga memutarbalikkan fakta. Paham? Ini sangat mudah. Mobil yang diparkir oleh Direktur Xu di depan pintu tadi berharga 15 juta dolar. Mampukah kau membelinya? Kau bilang apa? 30 miliar? Tuan Su, yang hendak dibelinya tadi, adalah Villa Tianfu nomor 1 milik kami. Kalian pasti sudah pernah mendengar soal itu, bukan? Itu villa termewah di seantero Haicheng, harganya 1 triliun. 1 triliun? Ini pertama kalinya aku mendengar bahwa seseorang yang ingin membeli rumah super mewah seharga 1 triliun malah mencuri recehan 40 miliar. Nyonya Wang, bukan bermaksud merendahkanmu, namun total hartamu pun tak cukup menutup sedikit pun biaya Direktur Xu. Fakta serta bukti ini, tak tahu apakah Anda sudah puas? Mustahil, benar-benar mustahil. Sebelum bercerai denganku, dia cuma penjual mie goreng biasa. Mana mungkin dia memiliki uang sebanyak itu? Kalian pasti aktor bayaran, benar kan? Pasti begitu? Urusan ini tak lagi ada sangkut paut dengan Anda. Aku sekadar mengingatkanmu, adikmu baru saja berutang judi senilai 20 juta dolar minggu lalu, dan baru dilunasi kemarin. Kemana larinya uangmu? Sebaiknya kau tanya dia. Kemana perginya uangmu? Coba tanyakan padanya. Xiao Kun, apa kau yang mencuri uangku? Kakak, bukan aku. Pak polisi, saya hendak melaporkan Nyonya Wang Shufen serta Tuan Wang Xiaokun atas tuduhan pemerasan terhadap Direktur Xu senilai 20 juta dolar. Ini semua buktinya. Kami menolak mediasi. Langsung ke jalur hukum saja. Kakak, aku tahu aku salah. Ini semua salahku, karena aku doyan berjudi, hingga terlilit utang judi. Kalau aku tak bisa melunasinya, mereka akan menghabisiku, kakak. Tolong selamatkan aku. Aku tak mau dipenjara. Anakku, ibu benar-benar tak tahu apa-apa. Aku ini ibumu, kau tak boleh menelantarkanku begitu saja. Tuan Su, ini milik Anda. Terima kasih, Pak Polisi. Silakan ikut kami. Pak Polisi. Pak Polisi. Kakak, tolong selamatkan aku, Pak Polisi. Pak Polisi Xiao Kun. Pak Polisi? Cepat bantu aku, kakak. Xiao Kun, putriku. Xiu Wang Chuan. Kau sengaja balas dendam padaku, kan? Gara-gara aku menceraikanmu. Kau tega menjebloskan ibu dan adikku ke penjara? Apa hatimu tak merasa sakit? Hah? Apa kau tak punya hati? Tak merasa sakit sedikit pun? Arg. Itu sepenuhnya kesalahan mereka. Apa urusannya denganku? Kalau saja mereka tidak menggangguku, mana mungkin mereka berakhir di penjara? Mereka pantas mendapatkannya. Chuang Chuan, diamlah. Aku tak akan membiarkanmu bicara begitu tentang ibu dan adikku. Baiklah, baiklah. Hebat sekali.
Pantas kau begitu gampang menyetujui perceraian? Ternyata kau sudah menempel pada wanita ini. Nyonya ini, aku mau mengingatkanmu, jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia pria yang cuma memanfaatkan perempuan, tak punya kemampuan sama sekali. Ya, selama menikah denganku, dia hanya bisa mencuci dan memasak saja. Betul-betul pria tak berguna. Urusanku dengannya, kau tak perlu ikut campur. Adik dan ibumu masih menunggumu menyelamatkan mereka. Cuang Chuan, kita baru bercerai, tapi kau sudah berduaan dengan wanita ini. Tega sekali kau melakukan ini padaku. Apa kau punya hati nurani? Dasar brengsek. Wang Xueli, harusnya aku yang bertanya padamu. Bahkan sebelum kita bercerai, kau sudah berselingkuh dengan Wang Rongta itu. Apakah kau masih punya nurani? Kau pantas menanyakannya padaku. Apa yang kulakukan itu demi karierku. Aku tak sepertimu. Direktur Shu, saya harap Anda tak menyalahkan saya karena bertindak sendiri. Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Saya datang untuk mendiskusikan masalah ini dengan Anda. Kalau begitu, ayo pergi. Ketua, Shengxi Group tengah menyiapkan proyek Lembah Riang senilai 3 miliar dolar yang menunggu persetujuan Anda untuk menentukan lokasi pembangunannya. Gunakan saja lokasi ini. Baik, saya akan segera mengatur soal pembongkaran lahannya. Oh ya? Seluruh perusahaan konstruksi di Haicheng semua berebut proyek ini. Banyak orang sudah berkumpul di bawah. Apa Anda ingin melihatnya? Tak perlu. Soal ini, kuserahkan sepenuhnya padamu. Baik, Pak. Pada rapat Dewan Lusa, pertama, kita umumkan identitas asli Anda, dan kedua menentukan mitra kerjasama proyek Lembah Riang ini. Baik, saya setuju. Xiao Fang, menurutmu kali ini aku akan sukses? Shengxi Group ini baru saja berpindah kepemilikan, namun sudah meluncurkan sebuah proyek raksasa senilai 6 triliun. Kalau kali ini kita bisa sukses bekerja sama dengan mereka, meski cuma memperoleh sebagian kecilnya saja, kita pasti bakal untung besar. Presiden Wang, soal kapasitas Yuan Feng Group kita, pihak Shengxi Group pasti dapat menilainya sendiri. Kalau kali ini kita berhasil bermitra dengan mereka, maka Yuan Feng Group kita akan langsung melesat. Shu Wangchuan? Kau memang susah sekali disingkirkan, ya? Kenapa kau mengikutiku sampai ke Shengxi Group? Shu Wangchuan, kau sudah cerai dari Presiden Wang? Aku tahu kau pasti tak terima. Bagaimanapun Presiden Wang, kini sudah jadi bos besar grup beromset puluhan juta dolar. Sedangkan kau cuma penjual mie goreng. Faktanya memang begitu. Saranku, sebaiknya segera sadari realita ini. Aku tahu apa yang mau kau katakan. Kau datang ke sini, pasti supaya aku balik lagi denganmu, kan? Ku beritahu ya, itu sama sekali tak mungkin. Yang mau kukatakan, aku tak pernah mengikutimu. Kau terlalu percaya diri. Itu sungguh lucu. Masih enggan mengaku ya? Sejak kita bercerai, kau selalu saja cari masalah denganku. Pertama, kau mencari seorang perempuan untuk berpura-pura bersamamu. Lalu, kau menyeret ibuku dan adik lelakiku ke ranah hukum. Semua yang kau lakukan ini, bukankah hanya supaya aku balik lagi padamu? Dengar ya, tak akan kubiarkan keinginanmu tercapai. Presiden Wang kami ini segera akan berkolaborasi dengan Shengxi Group. Saat waktu itu tiba, seluruh Haicheng akan menyanjungnya. Dengan kemampuannya, dia ditakdirkan untuk berdiri di puncak tertinggi dan dihormati semua orang. Coba lihat dirimu, hanya pria biasa saja. Orang kebanyakan sama sekali tak pantas baginya, hanya akan jadi beban. Kalian berdua datang ke sini juga untuk membahas soal kerja sama Lembah Ria. Benar-benar licik kau. Penyelidikanmu begitu mendalam. Apa? Kau sengaja datang untuk menggagalkannya? Dengar ya, Shu Wangchuan. Boleh saja kau tak punya kemampuan, tapi jangan menjijikan. Hari ini, segera kemasi dan angkut semua barang-barangmu dari tempatku. Jika tidak, akan kusingkirkan semuanya. Sudahlah, lebih baik kita pulang dan tunggu kabar saja. Melihatnya saja sudah membuatku muak. Wang Xueli, dalam rapat direksi nanti, kau akan tahu segalanya. Jangan sampai menyesal. Ada apa dengan Sekretaris Su? Direktur Su, baru saja Direktur Utama Grup Yuan Feng, Wang Xueli, menelepon. Ia meminta uang kerja sama sebesar 50 juta dolar. Saya mau tahu, apakah kita setuju? Setujui saja permintaan itu. Anggap saja ini sebagai kompensasi bagi dia dan putranya. Baik, saya paham.
Kalau begitu saya akan mengumumkannya di rapat direksi. Oh ya, ada satu hal lagi. Tolong pergi ke kantor polisi dan katakan, lepaskan ibu dan adik laki-lakinya. Jangan persulit mereka. Lagi pula, aku tak ingin lagi berurusan dengan mereka lagi nanti. Sial sekali. Baik, Direktur Shu. Sepertinya akta cerai Anda dan Nyonya Wang Shueli, sepertinya akta perceraian Anda dan Nyonya Wang Shueli belum sepenuhnya diproses. Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Tak perlu. Aku akan menanganinya sendiri. Chu Wang Chuan, kau tak mungkin masih menyimpan perasaan padanya, kan? Sepertinya kali ini, aku harus ikut turun tangan membantumu. Xu Wangchuan, kenapa kamu di sini? Bukankah kau memintaku untuk mengemasi barang dan pergi hari ini? Presiden Wang sudah menjelaskan semuanya padaku. Semua ini karena kamu menyinggung Shengxi Group, makanya waktu itu kita diusir seperti itu. Kau tak tahu, semata karena dirimu, kerjasamaku dengan mereka bakal dibatalkan semua. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun, kenapa kau justru lebih percaya omongan Wang Rongta itu? Jika aku tak percaya Presiden Wang, siapa lagi yang bisa menolongku? Lantas, apa aku harus percaya pada pecundang sepertimu? Apa kau tak sadar? Gara-gara ulahmu, aku tak punya pilihan selain memohon pada Presiden Wang. Tahu seberapa besar kerugian yang kau timbulkan padaku? Sekarang aku direktur utama Shengxi Group, selama ada aku, kau tak perlu memohon pada siapapun. Bukankah kau selalu ingin ikut rapat direksi Shengxi Group? Aku bisa membantumu. Ini adalah undangan rapat direksi Shengxi Group. Kau dan anak-anak bisa ikut bersama. Direktur utama Shengxi Group? Kenapa tidak kau bilang saja kalau kau adalah sang kaisar langit? Sudah, sejauh ini, kau masih saja mau membohongiku, ya? Xu Wangchuan, kau tahu apa yang orang lain katakan tentangku? Mereka bilang, aku, Wang Shueli, menikah dengan seorang pecundang. Sejak menikah denganmu, kau sudah menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku ingin menceraikanmu, namun kau masih juga menyulitkanku, benar? Xu Wangchuan, kau benar-benar menjadi aib dalam hidupku? Apa hakmu mengambil fotoku? Dengan hak apa? Kamu benar-benar tak pantas. Surat cerai kita bahkan belum diproses. Apa maksudmu? Apa kau sengaja memakai cara ini? Supaya aku batal menceraikanmu? Ayo kita cerai. Kau benar-benar ingin menceraikanku? Aku sudah menandatangani surat cerai itu. Bukankah kau selalu ingin hadir di rapat Dewan Direksi Shengxi Group? Aku akan mengaturnya. Kau bisa pergi dengan anak kita. Kemampuanmu tidak bertambah, tapi kalau soal berbohong, kamu memang semakin hebat. Aku tahu apapun yang aku katakan saat ini, Anda tidak akan pernah percaya. Awalnya aku berencana di dalam rapat direksi nanti untuk berterus terang padamu sepenuhnya. Tapi sepertinya sekarang tidak ada kesempatan lagi untuk itu. Karena kamu begitu ingin bercerai dariku, akan aku turuti maumu. Aku akan pergi bersamamu ke kantor catatan sipil untuk mengurus suratnya. Baik, kamu sendiri yang mengatakannya. Datang. Suamiku, kuenya besar sekali. Ayo. Ada topinya juga. Sangat cantik. Satu cinta. Ayo, mari kita makan kuenya. Baiklah. Kucing coreng-moreng. Suamiku yang bermuka coreng-moreng. Hahaha. Ya. Aduh, aku juga jadi wajah coreng-moreng. Suamiku, apakah menurutmu kita bisa terus bahagia seperti ini selamanya? Tentu saja akan. Xu Wangchuan, apa kamu tahu bagaimana orang-orang di luar membicarakanku? Mereka bilang aku, Wang Shueli, menikahi seorang sampah. Aku menikah denganmu, dan kamu telah menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku ingin menceraikanmu, dan kamu masih ingin terus menyusahkanku, begitu kan? Xu Wangchuan, kamu benar-benar sebuah noda dalam hidupku.
Atas dasar apa kamu mengambil fotoku? Atas dasar apa? Kamu sama sekali tidak pantas. Wang Xueli, 30 tahun sudah, perasaan di antara kita hanyalah sebuah lelucon. Xu Wangchuan, mulai hari ini, kita bukan lagi pasangan suami istri. Di hari-hari mendatang, aku tidak ingin melihatmu lagi, dan tidak ingin Xu Chenyu memiliki seorang ayah yang sudah terbiasa berbohong sepertimu. Aku harap kamu bisa benar-benar menghilang dari duniaku selamanya. Jauhilah aku dan juga putraku. Xueli, aku datang menjemputmu. Ayo kita pergi. Wah, bukankah ini si sampah besar? Akhirnya kamu sadar diri dan bersedia untuk bercerai. Tidak lama lagi, Xueli akan segera menikah denganku, sedangkan sampah sepertimu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghadiri pernikahan kami. Sisa hidupmu ini sepertinya akan dihabiskan sendirian selamanya. Sepertinya dia akan tetap melajang selamanya. Halo, Direktur Xu? Direktur Xu? Xu Wangchuan, apa-apaan ini? Kejutan apa lagi ini? Direktur Xu, mereka adalah para calon tunangan yang sudah kupilihkan dengan teliti untukmu. Kali ini, kamu harus benar-benar jeli. Jangan sampai lagi mengira barang palsu sebagai permata. Xu Wangchuan, apa maksudmu? Para gadis ini, memangnya apa kaitannya denganmu? Apa kamu sengaja ingin membuatku marah? Nyonya Wang, jika kamu datang untuk minum untuk merayakan pernikahan, Direktur Xu pasti akan menyambutmu. Tak seperti sebagian orang yang lahir dari keluarga rendahan, sangat pelit dan memalukan. Aku adalah direktur utama di Wang Group. Berani-beraninya kamu menghinaku. Bajingan, apa kamu bosan hidup dan mau kubuat perhitungan? Kamu benar-benar berani memukulku. Wang Group itu sehebat apa sih di mataku? Dasar perempuan tak tahu malu. Cukup sampai di sini. Ayo pergi. Sudah aku bilang sebelumnya. Apa kamu merasa sepadan dengannya? Mimpimu terlalu tinggi. Sungguh menjengkelkan. Aku kesal sekali. Sebenarnya, siapa perempuan ini? Tunggu sampai aku tahu siapa dia. Pasti akan kubuat dia menyesal dilahirkan. Lalu si Xu Wangchuan ini, dia kira dengan menyewa segerombolan aktor, dia bisa menekanku? Hamha. Sepertinya dia kecanduan berakting, masih menyebut-nyebut Direktur Xu. Cih, sungguh konyol. Presiden Wang, katakan padaku, apakah undangan dari Shengxi Group ini bisa dipalsukan? Kenapa kau tanya begitu? Undangan dari Shengxi Group memiliki segel merah khusus yang tak mungkin dipalsukan. Lagi pula, orang biasa takkan ada yang berani memalsukannya. Sebab sekali ketahuan, dia akan langsung diblokir Shengxi Group secara permanen, takkan pernah bisa bangkit lagi. Itu sama saja dengan akhir hidupnya. Tapi, barusan yang menjemput Xu Wangchuan dengan mobil itu, plat nomornya sepertinya milik Shengxi Group. Xu Wangchuan. Sudah kuduga, ternyata kau benar-benar menipuku. Apa-apaan itu ketua Shengxi Group? Kau memang penipu. Xueli, jangan marah dulu. Besok, di Forces, soal undangan ketua, aku sudah dapat 2 lembar. Besok aku akan mengajakmu ikut. Memang benar, menikah dengan Presiden Wang adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Baiklah. Ketua, rapat direksi untuk Anda akan segera dimulai. Silakan masuk. Baik. Halo, silakan perlihatkan undangan Anda. Silakan masuk.
Halo, silakan perlihatkan undangan Anda. Su Wangchuan. Kalian berdua masih berani muncul di hadapanku. Kalian cari masalah. Ya, Dasar menyebalkan, harus ditegur dulu baru diam. kau menamparku lagi. Siapapun yang tak sopan pada Presiden Shu, bungkam mulutnya. Perempuan tak tahu malu. Hari ini akan kubuat kau sadar konsekuensi menyinggungku. Su Wangchuan, kau cari masalah, ya. Lepaskan aku. Rapat direksi akan segera dimulai. Harap tenang, jangan berbuat gaduh, atau kualifikasi Anda dicabut. Sudahlah, Presiden Wang. Shu Wangchuan, apa yang kau lakukan di sini? Belum juga menyerah? Terlebih di acara hari ini, kau tak punya undangan, jadi takkan bisa masuk. Hari ini adalah rapat direksi yang digelar Shengxi Group untuk memilih ketua baru. Kalian berdua ini tak berguna. Satunya penjual mie goreng miskin, satunya lagi wanita rendahan tak dikenal. Mereka berdua, seperti apa rupa undangan pun, pasti belum pernah lihat. Sepertinya dia bahkan tak tahu. Seperti apa bentuk undangannya? Benar juga. Shu Wangchuan, apa mungkin kau hendak memakai 2 undangan palsu untuk menipu mereka? Kau kira orang-orang Shengxi Group bakal membiarkanmu masuk? Ini. Surat undangan tingkat tinggi yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama. Apa? Surat undangan tingkat tinggi yang ditandatangani Direktur Utama? Benar sekali. Dan undangan bertanda tangan langsung ini hanya ada 2. Silakan masuk. Kenapa kau bisa punya surat undangan tingkat tinggi? Bahkan kau berikan pada 2 pecundang ini. Tahukah kau arti surat undangan tingkat tinggi ini? Selama kita memilikinya, bermitra dengan Shengxi Group semudah membalikkan telapak tangan. Tapi, itu diberikan padaku oleh Shu Wangchuan. Su Wangchuan yang memberikannya padamu? Bagaimana mungkin? Kalau dia punya undangan seperti ini, kenapa dia menyerahkannya padamu? Shu Wangchuan, sebenarnya siapa kau? Kenapa kini kurasa dirimu begitu asing bagiku? Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku Su Wangchuan, dari dulu hingga kini. Rapat Dewan Direksi kali ini diadakan oleh Shengxi Group. Baru-baru ini Shengxi Group baru berganti pemilik. Tentu kalian penasaran, siapa pemilik baru Shengxi Group? Sebenarnya siapa dia? Bagus. Kali ini, akhirnya bisa bertemu Suwan. Dia selalu jadi idolaku, benar-benar wanita luar biasa. Tapi aku penasaran, lelaki seperti apa yang layak jadi suaminya? Suwan bisa datang ke sini dari Beicheng, itu berarti dia di Haicheng. Pasti ada sesuatu yang menarik minatnya. Selama kita bisa mengikuti langkahnya, mendapatkan uang itu takkan sulit. Sejak Suwan berumur 22 tahun mengendalikan grup Su, semua investasinya tak pernah gagal. Aku benar-benar penasaran. Coba bilang, di Haicheng kecil ini, sebenarnya apa yang menarik perhatiannya? Lagi pula, sebelum ayah datang, beliau khusus berpesan padaku, agar aku menjaga hubungan baik dengannya. Apakah keluarga Wang bisa go public atau tidak, semua bergantung padanya. Shu Wangchuan, meski kita sudah bercerai, aku masih ingin mengingatkanmu satu hal. Yang hadir di rapat direksi hari ini semuanya tokoh besar dunia bisnis Haicheng, ditambah Suwan dari Beicheng. Sebaiknya kau jangan berbuat ulah di belakangku. Kalau tidak, kau akan terus merepotkanku, paham? Bukankah dia mantan suami pecundang Presiden Wang? Sepertinya, Presiden Wang masih menyimpan perasaan pada mantan suaminya, hingga Shengxi Group rela membawanya ke sini. Sudahlah, pasti Presiden Wang iba padanya, ingin mengajaknya melihat dunia luar. Sampah satu ini, sepertinya ketakutan sampai kakinya lemas, mendengar nama besar Direktur Su. Dasar wanita kejam, apa yang kau tertawakan? Silakan Enwa. Suwan naik ke panggung. Kau Suwan. Benar sekali. Kau Presiden Direktur Shengxi Group? Maaf, sudah mengecewakan kalian. Presiden Shengxi Group adalah orang lain. Sedangkan aku cuma sekretarisnya. Bisa menjadikan Ratu Bisnis Suwan sebagai sekretarisnya, Presdir ini sebenarnya sehebat apa dia? Anak keturunan keluarga Wang berkelakuan buruk, sudah sepantasnya dihukum. Masalah apa yang sudah kau buat di luar sana? Sekarang Shengxi Group melakukan berbagai cara untuk memblokir keluarga Wang kita.
Sebenarnya, siapa yang kau singgung di luar sana? Ayah, ini tak ada hubungannya denganku. Ini semua gara-gara Suwan dia. Apa? Suwan saja berani kau singgung? Hari ini, kalau kau tak mendapat maaf darinya, tunggulah kehancuran keluarga Wang kita. Habis sudah. Aku benar-benar tamat. Sudah selesai. Wang Xueli, apa kau menyesal sekarang? Xu Wang Chuan? Apa yang perlu kusesali? Kau sama sekali tak perlu membalas dendam padaku dengan sengaja mendekati Suwan. Tindakanmu ini hanya akan membuatku kian meremehkanmu. Ya, aku tahu. Aku menceraikanmu, kau pun membenciku, tapi bagiku, yang kulakukan sama sekali tak salah. Jadi maksudmu, kau berselingkuh saat masih menikah, itu kesalahanku? Begitukah, Wang Xueli? Cukup? Untuk apa kau membahas ini sekarang? Kalau memang engkau menghormatiku, seharusnya kau tidak membawa perempuan lain ke hadapanku dan pamer kuasa. Kau takkan mungkin melakukan hal seperti ini padaku. Menghormatimu? Lalu bagaimana dengan Wang Rongtai? Kita belum juga bercerai, tapi kalian berdua sudah bermain api di belakangku. Pernahkah kau menghormatiku? Tuh Wang Chuan, pokoknya semua ini demi kebaikanmu. Perempuan seperti Suwan, kau takkan mampu mengekangnya. Perbedaan kalian berdua bagai langit dan bumi. Baginya, kau cuma mainan. Kau malah menganggapnya sungguh-sungguh. Wang Xueli, bisakah kau mengubah sifatmu itu? Atas dasar apa kau begitu angkuh dan meremehkanku? Sejak kita menikah, kau telah berubah. Kau gila kerja sampai lupa segalanya, dan menjadi sangat sombong. Sesudah menikah, bagiku kau jadi orang asing. Xu Wang Chuan, haruskah di tempat seperti ini kau membicarakan hal ini? Aku hanya ingin bertanya padamu, kenapa kau begitu angkuh dan meremehkanku? Apa wewenangmu yang membuatku harus menghormatimu? Lihat semua orang yang duduk di sini. Bukankah mereka semua lebih hebat darimu? Aku CEO Yuan Feng Group. Walau Suwan masih belia, dia sudah jadi ratu bisnis luar biasa. Belum lagi sosok sehebat direktur utama Shengxi Group, dia figur yang sangat disegani. Perbedaan antara kalian, seperti langit dan bumi, kamu dan semua orang di sini, benar-benar tak di level yang sama. Kau paham? Selanjutnya, akan saya umumkan Direktur Utama Shengxi Group, Tuan Su Wang Chuan. Xu Wang Chuan, dia direktur utamanya. Nyonya Wang, sudah saya bilang sejak awal, kau dan dia sama sekali tak sebanding. Kalian semua telah tertipu olehnya. Dia penipu. Wang Wei, Dia palsu. Manajer Wang, apa yang kau katakan? Para hadirin sekalian, saya dari Shengxi Group, manajer pemasaran Wang Wei. Di pihak mereka, aku sudah mengawasi cukup lama dan akhirnya berhasil mengumpulkan bukti. Saya bersaksi bahwa Su Wang Chuan telah berpura-pura menjadi direktur utama Shengxi Group. Bawa dia. Siap. Hanya kamu? Direktur utama? Kau pikir pantas? Cuy. Xu Wang Chuan, kusarankan kau segera mengakui semua kejahatanmu. Aku tak mau Xu Chenyu nanti menyandang gelar putra seorang penipu. Meski kita sudah bercerai, namun kuharap kau tetap bertanggung jawab dan menjadi panutan yang baik bagi putra kita. Shengxi Group, cincin jabatan direktur utama ada di sini. Kita lihat saja siapa yang berani bertindak semena-mena. Grup Shengxi cincin stempel direktur utama ada di sini. Aku penasaran siapa yang berani melawan. Ini kan cincin stempel yang hanya dimiliki oleh direktur utama grup Shengxi. Bahkan cap cincinnya sudah muncul. Sepertinya identitasnya sebagai direktur utama tak diragukan lagi. Sungguh sulit dipercaya, ternyata dia benar-benar direktur utama grup Shengxi. Lalu, karena dia sudah bercerai dengan Presiden Wang, dia lajang, aku juga lajang, bukankah itu berarti aku masih ada peluang? Xu Wang Chuan, kau benar-benar sudah gila dan tak bisa diselamatkan lagi. Bahkan di ambang kehancuran, kau masih berani menggunakan cincin palsu untuk menipu semua orang. Apa kau tak kapok? Benar. Saya harap kalian semua bisa melihat dengan jernih. Jangan terkecoh oleh penipu ini. Dia memang suka menipu, tak tahu malu, dan sama sekali tidak punya harga diri. Jadi, kau ingin memakai cincin ini untuk membuktikan identitasmu? Apa ini barang curian? Bagaimana kau membuktikan bahwa ini bukan hasil curian? Bagaimana kau bisa membuktikan kalau ini bukan barang curian? Betul. Dasar tukang mie goreng sialan. Bagaimana kau membuktikan bahwa cincin ini asli? Aku. Kulihat cincin ini. Cuma tiruan yang kau buat. Semua, aku telah bekerja di Shengxi Group selama 20 tahun.
Cincin mantan pimpinan, aku sangat mengenalnya. Cincin ini hanya barang palsu. Manajer Wang telah menyaksikan Shengxi Group bertumbuh dan maju. Apapun yang dia katakan, pasti benar. Betul? Berani-beraninya berpura-pura jadi pimpinan, kurasa dia cuma pemulung, rongsomen tak berguna ini, berani-beraninya kau memungutnya, lalu mengakuinya sebagai cincin pimpinan yang terhormat. Aku rasa, si Xu Wangchuan ini hanya mau pamer di depan mantan istrinya, agar mantan istrinya ingin rujuk. Sayangnya, manajer Wang sudah membongkar siasat liciknya, dan langsung memanggil polisi kemari. Kalian, Pak Polisi, segera bawa dia. Orang seperti ini, tak pantas berada di sini, hanya merusak pemandangan. Benar. Lagi pula, waktu kami amat berharga, dihitung tiap detik. Segera singkirkan dia. Sial sekali melihatnya. Berhenti, lepaskan dia. Lepaskan dia. Halo? Segera berikan aku salinan hasil tes DNA Ketua Dewan dan mantan Ketua Shu. Saya harus menerimanya dalam 3 menit. Ini merupakan sertifikat hasil tes DNA paling otoritatif di Haicheng. Selesai sudah. Semuanya benar-benar berakhir sekarang. Laporan identifikasi DNA. Hal semacam ini, memasukkannya seenaknya. Tidaklah sulit. Wang Wei, sebelum menyombong, pertimbangkan dulu siapa dirimu sesungguhnya. Suan, oh Suan, sebaiknya kau urus saja dirimu sendiri. Demi simpananmu ini, kau benar-benar bekerja keras. Ya, bersandiwara sampai tuntas. Aktingmu benar-benar hebat. Tepat sekali. Habis cincin, kini DNA juga. Atribut kalian ternyata lengkap juga. Ya, aku nyaris terkelabui oleh kalian. Surat wasiat mantan ketua Su ada di sini. Ini membuktikan Xu Mingyang, setelah kepergianku, posisi Direktur Utama Shengxi Group akan diserahkan kepada keponakanku, Su Wangchuan yang mewarisinya. Ini sepertinya memang tulisan tangan mantan ketua Shu. Ternyata mantan ketua Su sudah mengatur semuanya. Kami yang kurang peka. Apa kamu benar-benar keponakan kandung mantan ketua Shu? Direktur Su, semua ini dilakukan karena Wang Wei yang memintaku. Aku mohon, lepaskan aku. Aku memohon kepadamu. Aku punya tanggungan orang tua dan anak kecil. Jika keluargaku hancur, maka berakhirlah hidupku. Wang Rongtai, apa kamu menginginkan sebuah kesempatan? Mau. Direktur Su, tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Kesempatan ini akan kuberikan di kehidupan mendatang. Kayaknya sana. Pak Polisi, saya masih punya satu dokumen lagi di sini. Anda Wang Wei, benar? Anda diduga melakukan penipuan, suap, dan korupsi. Saya secara resmi memberitahu Anda. Anda ditangkap. Tunggu, Pak Polisi. Apakah ada yang salah di sini? Bukti sudah jelas. Masih mau mengelak? Bawa dia. Siap. Bukan begitu, Pak Polisi. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Saya selalu menjadi warga negara yang baik. Jangan mengecewakan warga negara Anda. Bicara saja nanti, di kantor polisi. Aku benci kalian. Kalian lihat saja. Aku tidak akan melepaskan kalian. Bawa pergi. Jalan. Maafkan aku. Wang Chuan, aku salah. Dulu aku sangat keras kepala, aku begitu dibutakan. Bisakah kamu memaafkanku? Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Wang Chuan, kamu tahu kan, sifatku memang seperti itu, tapi aku sungguh-sungguh mencintaimu. Wang Xueli, aku sudah bicara begitu banyak sebelumnya, tapi kamu tidak pernah percaya. Kataku aku bisa membantumu, tapi kamu tidak mau mendengarkanku sama sekali. Kamu bahkan mencari Wang Rongtai, hanya untuk mempermalukanku. Kita sudah lama berpisah, bukan? Tidak. Bukan begitu. Tidak begitu, Wang Chuan. Aku yang salah. Wang Chuan, aku salah. Kita perlu bicara. Wang Chuan, mari kita bicara. Bagaimana kalau kita berbaikan? Boleh ya, Wang Chuan? Wang Chuan, meski kamu tidak memikirkanku,
Setidaknya pikirkan juga putra kita. Anak kita tidak bisa tanpa seorang ayah. Lagi pula aku masih mencintaimu. Mari kita berbaikan. Asal kita berbaikan, semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Kamu juga berharap begitu? Bukan begitu, Wang Chuan? Mari kita berbaikan. Wang Chuan, ayo pulang. Ayo pulang bersama. Kita pulang ke rumah kita sendiri. Bangun, Wang Xueli. Kita sudah lama berpisah. Mulai sekarang, takkan ada hubungan apapun lagi. Kenapa? Kenapa aku dulu sebodoh itu? Wang Chuan, jangan pergi. Aku mencintaimu, Wang Chuan, jangan pergi. Wang Chuan, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kalau kamu tak keberatan, aku bisa... Aku bersedia. Bagaimana kau tahu bahwa aku ingin membahas ini denganmu? Tapi, aku sudah bercerai, dan aku juga punya seorang anak. Tak apa, Suwan. Semua itu bukan masalah. Selama kita sungguh saling mencintai, semuanya bukan masalah. Perasaan bisa kita bangun perlahan-lahan. Aku juga akan jadi ayah yang baik dan mengasuh anak kita sebaik mungkin. Ayo, kita pergi. Papa, ini semua salah Papa. Kita kesiangan tadi pagi. Kenapa Papa bisa lebih malas dariku sih? Cing, Papa sangat mengantuk. Jangan ngomel lagi, ya. Lagi pula Papa bahkan belum sempat ganti baju demi menemanimu mengurus kepindahan sekolahmu. Jadi jangan marah lagi ya. Semester ini nanti, kalau kamu bisa meraih peringkat 1 di angkatanmu, Papa akan membeli kamu hadiah besar. Bagaimana? Benarkah Papa? Tapi, bagi murid yang pandai dan cerdik sepertiku, untuk jadi juara 1, itu mudah sekali. Tapi Papa, hadiah apa yang akan Papa kasih untukku? Papa akan mentraktirmu dengan makan besar. Mau? Mau. Makan besar, ayo makan besar. Ayo, kita berangkat. Kita pergi melihat seperti apa apartemen yang sudah kita pesan. Dengarkan baik-baik. Hari ini, di kompleks perumahan kita, akan ada tamu penting yang datang untuk serah terima rumah. Sebagai kepala staf, kamu harus sangat waspada dan bersemangat. Kalau sampai membuat tamu penting itu merasa kecewa, aku akan minta pertanggungjawabanmu. Kau dengar? Saya mengerti. Tidak terhubung? Sudahlah. Sebaiknya kita langsung saja masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa kalian tidak melihat kalau ini perumahan mewah? Kantor pemasaran Teluk Jinglan? Orang luar yang tak berkepentingan dilarang masuk. Silakan pergi. Kami datang untuk ambil rumah, bukan orang asing tak berkepentingan. Pak petugas keamanan, hari ini saya mengajak putri saya untuk memesan rumah. Mohon izinkan kami masuk. Kamu, apa namamu, Su Wang Chuan? Lauli, kamu mengenalnya? Bukan cuma kenal, aku ini pelanggan setia mie gorengnya. Oh begitu? Jadi kau cuma pedagang mie goreng? Kamu bohong. Ayahku orang hebat. Orang hebat? Kak Wang Chuan, apakah berjualan mie goreng sudah membuatmu kaya? Atau sudah buka cabang lagi? Pak Tua, tak peduli kau jual mie goreng atau nasi goreng, ini bukan tempat yang bisa kau datangi bersama anakmu. Cepat pergi cari tempat lain. Aku sudah mengontak manajer penjualan, Direktur Chang di bagian kalian. Hari ini aku datang untuk memesan rumah. Waduh, sepertinya asli. Bahkan ada cap Direktur Chang. Biar ku tengok. Tampaknya memang asli. Tapi, rasanya mustahil. Dilihat dari penampilanmu, tidak tampak seperti orang hebat, malah mirip gelandangan. Kenapa repot-repot begitu? Sekarang bolehkah kami masuk? Sekarang kami boleh masuk, kan? Betul. Kedua paman, sekarang bisa memberi kami jalan? Kami mau masuk. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Ini masih siang bolong. Mengapa kalian berdua begitu berisik? Kapten, ayah dan anak ini membawa surat izin pengambilan rumah yang diterbitkan oleh Direktur Chang dan bersikeras mau masuk untuk mengambil rumah. Silakan datang kemari dan periksa. Surat izin ini palsu. Apa kau tidak punya mata? Masa tak bisa membedakannya? Membedakan mana yang asli dan mana yang palsu saja? Tak bisa. Palsu.
Hari ini pihak Direktur Chang baru saja mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan mereka akan menyambut tamu agung yang akan datang memilih rumah. Mereka memerintahkan kita tetap siaga penuh, sedangkan kamu, pria berpakaian lusuh ini, pasti mendapat kabar orang dalam. Dari hasil menguping, entah di mana bukan, kau mau menipu demi rumah memakai surat palsu? Kapten, ucapan Anda sungguh menyadarkan saya. Dia hanya penjual mie goreng. Karena dia kerap mengantar pesanan ke lokasi pembangunan rumah ini, maka dia mungkin saja mendengar semua kabar ini, kan? Tepat sekali. Dia cuma pria biasa penjual mie goreng. Berani-beraninya datang ke tempat di luar kelasnya ini. Benar sekali. Dia cuma seorang penjual mie goreng biasa saja. Tapi nekat sekali dia datang ke tempat yang bukan untuknya. Pak Tua, lebih baik pulang saja dan lanjut jualan mie goreng. Mengerti? Jangan cari gara-gara di sini. Dengan begitu, urusan jadi gampang untuk semua. Mengenai soal surat izin palsu yang kau bawa ini, aku pura-pura tak melihatnya. Kalian benar-benar kelewatan. Surat izin pengambilan rumah ini jelas asli. Tapi kalian justru bilang ini palsu. Bahkan memakainya sebagai tisu toilet. Pernahkah kalian pikir, bagaimana kalau ini memang asli? Bukankah kalian celaka? Gadis kecil, dengan ayahmu yang payah ini, mana mungkin dia bisa dapat surat izin asli? Kalau begitu, anakku pun bisa tinggal di istana. Jangan mengada-ada. Hahaha. Benar-benar sombong dan meremehkan orang lain. Apa tadi? Kukatakan, Satpam Divisi Pemasaran kalian sangat tidak beretika. Kalian semua pantas diganti. Kamu, lancang. Hei, Pak Tua, kapten kami sudah baik hati membiarkanmu pergi. Jangan jadi tidak tahu diri. Jadi bekerja samalah ya. Pak Tua, kalau kau terus bikin onar, aku takkan tinggal diam. Karena kalian melarangku masuk, aku akan menemui Direktur Chang untuk meminta penjelasan. Kau benar-benar kenal Direktur Chang? Apa kau benar-benar mengenal Direktur Chang? Kalian berdua, jangan sampai tertipu si kampungan ini. Direktur Chang di kota ini adalah sosok yang sangat ternama. Beliau direktur properti papan atas sekaligus pakar pendidikan. Setiap keluarga yang memiliki anak pasti pernah mendengar namanya. Sedangkan kamu cuma numpang nama besar orang lain di sini. Apa kau pikir? Kami semua saudara ini, semudah itu bisa kau bodohi. Kapten ada benarnya. Kalau kau memang bisa menghubungi direktur, hari ini aku akan merangkak lewat di bawah kakimu. Tapi kalau kau tak bisa menghubunginya, itu namanya bikin onar. Kecuali kau merangkak di bawah kakiku, atau aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Ayah, apa Direktur Chang menjawab panggilanmu? Ya, dia mengangkatnya. Kawan, pilih merangkak lewat situ, atau ingin nginap di kantor polisi? Merangkak. Ayo merangkak. Ayo merangkak. Kembali bekerja. Ingat, jangan lalai menjalankan tugas. Kalau kau berani membuat orang penting itu merasa kecewa, akan langsung kucopot dirimu tanpa belas kasihan. Siap. Sekarang aku harus menyambut Direktur Gao yang baru dimutasi, lekas kembali bekerja. Ini Presiden Su meneleponku. Halo, Presiden Su. Apa Anda dan putri Anda sudah tiba? Kawan, sudah memilih? Merangkak. Cepat merangkak. Di depan anak-anak, kau benar-benar tak tahu malu. Memangnya kenapa? Memangnya kau punya cara melawanku? Konyol sekali. Halo. Mohon maaf sebesar-besarnya, Presiden Shu. Saya baru saja usai rapat. Apakah Anda dan putri Anda telah tiba? Sudah sampai. Namun sekarang... Ada masalah apa? Presiden Shu, silakan utarakan saja. Hanya saja, Satpam di pintu masuk kalian mengira surat izin pemesanan kamar saya itu palsu. Ia bahkan bersikap arogan. Dan saat ini, bermaksud menggiring saya dan putri saya ke kantor polisi. Menurutmu, bagaimana menyelesaikannya? Apa? Presiden Shu? Tolong serahkan teleponnya kepada penjaga gerbang itu, biar saya bicara dengannya. Direktur Chang ingin berbicara sebentar denganmu. Aktingmu sungguh meyakinkan, bahkan sampai menyiapkan Direktur Chang palsu. Halo, dasar penipu. Beraninya kau mengaku-ngaku sebagai Direktur Chang kami. Kau bosan hidup, ha? Li Yihang, berani sekali kau berbicara begitu pada saya. Bahkan berani menghalangi tamu kehormatan dari Departemen Pemasaran. Sialan, mau saya hancurkan karirmu? Apakah kau sudah tak mau bekerja lagi? Direktur Chang? Direktur Chang. Ini cuma salah paham. Semua ini hanya salah paham. Bukan begitu. Ini tak seperti yang Anda bayangkan. Hei, maafkan kami. Saya sungguh minta maaf. Jangan beri aku alasan kosong. Segera biarkan Presiden Shu dan putrinya lewat. Habis itu langsung ke kantorku untuk urus gajimu. Kau dan 2 satpam di pintu itu. Kalian semua angkat kaki. Kalian dipecat.
Kapten, itu memang panggilan dari Direktur Chang. Kurang ajar, kalian berdua sungguh membuatku repot besar. Aku muak pada kalian. Maafkan kami. Tolong bantu aku bicara baik-baik dengan Direktur Chang supaya urusan ini tuntas. Aku menggantungkan hidup pada kerja ini demi menafkahi keluarga. Sekali lagi, aku mohon maaf. Kalau begitu, kutanya padamu, atas dasar apa aku mesti menolongmu? Bukankah kalian yang memaksa ayahku merangkak di bawah kakimu? Masih mau begitu juga? Barusan semua itu ulahmu. Kamulah yang harus melakukannya. Ini salahmu. Semua karena kamu. Itulah ide burukmu. Ayo cepat merangkak. Sekarang. Bukan dia yang mesti merangkak, melainkan kamu. Baik, aku akan merangkak, aku akan lakukan. Tolonglah, sampaikan hal baik pada Direktur Chang agar kami bisa tetap bekerja. Aku akan merangkak, aku akan merayap di bawah kakimu. Tolong bantu aku, sampaikan kata-kata baik kepada Direktur Chang. Aku harus menjaga pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Kak Su, kita semua cuma buruh, dan hidup memang berat bagi kita semua. Tolong tunjukkan belas kasihan. Setelah aku selesai merayap, tolong beri kami satu kesempatan lagi. Kak Su, aku mohon padamu. Sudahlah. Direktur Chang, biarkan saja. Biarkan mereka diberhentikan sementara tanpa gaji sebagai masa percobaan. Baik, Presiden Xu, akan saya laksanakan sesuai instruksi Anda. Terima kasih banyak atas kebaikan hati Anda. Biar saya bantu mengelap sepatu Anda. Biar saya yang membersihkannya. Aku harus membawa putriku membeli rumah. Papa, aku agak mengantuk. Bolehkah aku ke sofa di sana untuk tidur sejenak? Tentu. King Ching, pergilah ke sofa di sana dulu untuk beristirahat sebentar. Papa akan menunggu Direktur Chang di sini. Baik. Presiden Xu, insiden di pintu tadi benar-benar kesalahpahaman. Saya sudah jelas memperingatkan mereka agar menyambut Anda dengan baik, tapi mereka justru mengacaukannya. Sungguh merepotkan saya. Tidak apa-apa. Cuma masalah kecil. Yang terpenting adalah anak itu tumbuh dengan bahagia. Ayo, mari kita urus berkasnya. Tak apa. Cuma urusan kecil. Yang paling penting, melihat anak-anak tumbuh bahagia. Mari kita selesaikan prosedurnya. Presiden Xu, harap tenang. Fasilitas properti kami di Teluk Jinglan, di seluruh Haicheng, yang terbaik, pasti membuat keluarga Anda tinggal nyaman. Asalkan King Ching bersedia memberi penilaian tinggi, ke depan saya akan mempertimbangkan untuk grup pengembang kami ini untuk berinvestasi lebih lanjut. Karena ucapan Anda tadi, kami di Teluk Jinglan pasti melayani keluarga Anda, bak orang tua kami sendiri. Selama Anda membutuhkannya, meski hambatannya berat, kami akan menyelesaikannya bagi Anda. Direktur Chang, kamu penuh semangat ya. Aku sungguh menantikannya. Kita lihat hasil kerjamu nanti. Baik, tidak masalah Presiden Xu. Presiden Xu, di mana putri Anda, King King? Bukankah dia datang bersama Anda? Dia kelelahan, sedang beristirahat di sana. Saya mengerti, anak kecil pasti capai setelah bermain. Maafkan saya, sepertinya hari ini aku salah makan. Hingga sekarang, perutku masih perih. Cepatlah ke toilet, nanti aku yang ajak King Ching berkeliling. Baik, terima kasih atas pengertian Anda, Presiden Xu. King Ching, bagaimana? Sudah kembali bertenaga? Sudah lebih baik, Papa. Ayo kita lihat rumahnya. Baiklah. Setelah kita pilih rumah bagus, kita akan tinggal di sini. Dan di atas tempat tidurmu yang besar, akan kita letakkan banyak boneka beruang kesukaanmu. Bagaimana? Mau? Mau. Mari kita pilih satu. Rumah terbesar dan tercantik, ayo. Ayo pergi. Kemari. Lihat. Wah, gedung-gedung tinggi di sini indah sekali. Lihat gadis kecil ini. Gayanya seperti orang desa yang belum pernah melihat dunia. Pasti cuma lihat-lihat. Mana mungkin orang miskin sanggup beli. Papa. Semua rumah di sini cantik sekali ya. King Ching, sayang. Rumah di sini tak hanya indah, tapi juga semuanya sudah siap ditempati, bisa langsung ditinggali hari ini juga. Tentu saja. Rumah di Teluk Jinglan
Pasti menawan. Seperti kata pepatah, ada harga ada rupa. Perumahan di sini bukan sembarang orang mampu membelinya. Hanya kalangan atas seperti kalian berdua yang sanggup tinggal di sini. Senang mendengarnya. Sepertinya semua warga perumahan Teluk Jinglan, orangnya berkelas semua. Ya? Tentu saja, semua dari kelas atas. Dengan membeli unit di Teluk Jinglan, Anda akan mendapat jejaring relasi kelas atas tanpa batas. Saat Anda ajak anjing jalan-jalan, Anda bisa meraih kesepakatan bisnis besar. Sayang, mari beli unit di sini. Tentu saja. Sebagai direktur pemasaran yang baru saja diangkat, saya bahkan bisa dapatkan diskon internal dari perusahaan. Pelankan suaramu. Ini hari pertamamu bekerja. Bukankah harusnya kau inspeksi diam-diam? Jangan sampai orang lain dengar. Papa, Ayah, kita beli satu juga. Kita harus beli yang terbagus, boleh ya? Orang macam kalian, pikir pantas. Orang macam kalian mana layak? Sayang, kamu pilih yang mana? Apapun yang kamu mau, akan kita beli. Aku mau yang itu paling bagus. Aduh, sakit banget apa yang Tante lakukan. Nona Agen, mengapa Anda memukul putri saya? Anda harus memberi saya penjelasan. Baiklah, kalau begitu. Jadi Anda mau membeda-bedakan? Kawasan villa ini merupakan pusat seluruh kompleks, sekaligus area terbaik di sini, sangat cocok dengan status sosial kalian. Sementara kalian cuma orang miskin numpang AC, jangan sembarangan menyentuh apapun. Kalau tidak, 7 turunan pun kalian takkan sanggup ganti. Nona Agen, saya datang dengan putri saya untuk beli rumah. Alih-alih melayani kami dengan baik, Anda justru berkata kasar bahkan memukul putri saya. Beginikah cara tim pemasaran kalian menyambut tamu? Aku tak paham apa maksudmu. Apakah sengaja mau buat keributan di sini? Mau bikin masalah? Astaga, sungguh tak beretika. Tak sangka di Teluk Jinglan sekelas ini, kita masih bisa bertemu dengan kaum miskin. Astaga. Betul, benar-benar menurunkan martabat. Pak, klien yang kami layani di Teluk Jinglan semuanya orang kaya nan terpandang. Setiap orang yang datang ke sini minimal membawa mobil mewah atau mengenakan jam tangan mewah. Lalu Anda tak punya apa-apa, berani masuk ke sini, bahkan meminta saya melayani Anda. Mana mungkin Anda layak? Terus kau tak punya apa-apa, berani-beraninya masuk kemari, lalu menuntutku melayanimu? Memangnya kau pantas? Hebat. Tempat semewah ini sudah sepantasnya memisahkan diri dari orang miskin macam kalian. Betapa kontrasnya. Menilai orang hanya dari tampang dan merendahkan si miskin, bisa kau ucapkan sedemikian angkuhnya. Dek, dengarkan aku, kau dan ayahmu. Sesudah cukup berteduh di sini, segera keluar. Lagi pula, jangan sentuh apapun, kalau tidak ayahmu bakal dipaksa membayar ganti rugi sampai di penjara. Kamu juga tak mau kehilangan ayahmu lalu tak dapat menjumpainya lagi kan? Siapa bilang ayahku tak punya uang? Ayahku kaya, tahu. Aku ulangi sekali lagi. Kami kesini mau beli rumah, bukan cari gara-gara. Dananya cukup, tinggal ikuti saja kataku. Hei, untuk kalangan bawah seperti kalian, puluhan ribu dolar saja, sudah disebut kaya, tapi bahkan satu ubin pun milik Teluk Jinglan tak sanggup kalian bayar. Astaga. Kalau ku bilang, aku ingin membeli seluruh kawasan ini. Hahaha, lucu. Kalau kau benar-benar mampu membeli semuanya, aku akan resign lalu melayani putrimu sebagai pembantu seumur hidup. Deal? Hahaha. Jangan mengada-ada. Aku lebih suka santai nyaman di rumah sendiri, lebih leluasa. Aku ogah diurus pelayan mata duitan sepertimu. Apa? Bocah kurang ajar. Berani sekali kau bicara begitu? Aku bilang kau itu mata duitan. Bagaimana kau mendidik anakmu? Istrimu sudah tiada atau dia memang tak berpendidikan sampai lahir anak perempuan yang lisannya sekasar itu? Sini, ku beri kau satu kesempatan lagi. Silakan maki sekali lagi. Kemari, ku beri kau satu kesempatan lagi. Coba ulangi makianmu. Astaga kawan, sudah tak punya uang maupun kuasa, masih mau memukul wanita juga? Hah? Aku memukulnya, dia menghina putriku, akan kubuat hidupnya sengsara. Kau benar-benar sampah terburuk. Lelaki tak tahu malu, suka sekali mengancam orang. Dengar ya, selama aku masih di sini hari ini, kalau berani menyentuh sehelai rambut pun dari wanita manapun di pusat pemasaran ini, akan kuhajar habis-habisan. Sayangku hebat sekali, pahlawan pelindung wanita. Sungguh gagah. Pria terhormat kelas atas ini, dibandingkan orang rendahan tak beradab itu, bagai bumi dan langit. Jangan sesumbar. Siapa yang kelas atas, siapa yang kelas bawah, sebentar lagi kalian akan tahu. Sepertinya, kalau aku tak memberimu sedikit pelajaran, kau takkan kapok. Lihat ini kepalan sebesar karung pasir. Ada apa? Apa yang sedang terjadi? Pusat pemasaran melarang perkelahian. Manajer Wang, ayah dan anak miskin ini datang ke sini cuma menumpang pendingin ruangan, mereka juga mengganggu saya melayani tamu lain. Ini, sepertinya mataku tak salah. Ini sepertinya gaun Grand Mevi, model yang harganya di atas 100.000 dolar. Mungkinkah mereka sengaja berpura-pura miskin? Apa maksudmu? Tak mau kerja lagi? Apa? Orang miskin tidak boleh beli rumah? Siapa yang mengajarimu meremehkan orang begitu? Sudah bosan kerja di sini? Apa maksudmu? Kau tidak mau kerja lagi? Kenapa? Memangnya orang miskin tak boleh beli rumah? Siapa yang mengajarimu meremehkan orang lain begitu? Masih mau kerja di sini atau tidak? Saya, Manajer Wang, mohon maaf. Pak, tolong jangan terlalu marah. Sebentar lagi, saya akan memberikan souvenir kecil dari properti ini.
sebagai tanda permintaan maaf kami. Cepat siapkan hadiahnya untuk kedua tamu ini. Manajer Wang, apakah sekarang aku memenuhi syarat untuk membeli rumah di Teluk Jinglan milik kalian? Tentu saja. Perusahaan properti kami tidak pernah mendiskriminasi. Anda bisa tenang sepenuhnya. Manajer Wang, saran saya, pikirkan baik-baik. Kalau kau tetap bersikeras begitu, kami batal membeli di sini. Kami enggan tinggal di kompleks yang sama dengan gelandangan miskin. Bu, coba lihat, apakah model baju si gadis kecil ini terlihat familiar bagi Anda? Tadi aku tak memperhatikannya. Dia, baju yang dipakainya bermerek Glay Mevey. Betul sekali. Jadi, ini cuma salah paham, semua orang hanya salah sangka. Sayang, ini memang kesalahpahaman. Kita memang sudah berprasangka pada mereka. Duh, jangan buru-buru berubah pikiran. Menurutku penilaian kita tidak salah. Adik kecil, tadi Tante berbicara terlalu cepat. Sebenarnya Tante tak bermaksud buruk. Maukah kamu memaafkan Tante? Tante, Anda jahat. Aku tak mau memaafkan Anda. Begini saja, menurut saya, kalian pasti tertarik dengan kawasan villa di pusat itu. Kalau begitu, saya akan bersiap. Sebentar lagi saya akan mengantar Anda ke kawasan perumahan. Tidak begitu, kan? Masalah ini selesai begitu saja. Jangan-jangan kalian Teluk Jinglan? Sudahlah. Sayang, kita semua setara. Mari kita saling menjaga martabat masing-masing. Siapa tahu ke depannya akan ada kerja sama lain. Benar begitu, kan? Kita harus memandang jauh ke depan. Jangan berpikiran sempit, memutus jalanmu sendiri, dan akhirnya menyesal nanti. Baiklah, aku akan menghargai istriku ini, dan masalah ini selesai sampai di sini saja. Nah, begini kan enak. Lebih baik mencari teman daripada lawan. Lagi pula siapa tahu di masa depan kita bertetangga. Dan sering berpapasan. Nanti saya yang traktir. Ayo kita makan siang bersama. Baik. King Ching, ayah mau beli minum, kamu mau minum apa? Aku mau jus jeruk dengan banyak potongan buah. Rasanya enak sekali. Baik, ayah akan segera membelinya. Tunggu ayah ya. King Ching, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo bangun, biar ayah lihat. Ayah, ada yang berlaku jahat padaku. Dia melarangku istirahat di sofa ini. Sayang, jangan menangis dulu. Siapa yang menjahati putriku? Siapa orang tak tahu sopan santun itu? Aku orangnya. Aku. Dasar bocah nakal. Apa orang tuamu tak mengajarimu untuk bersikap sopan kepada anak-anak lain? Tentu saja mereka mengajariku. Kalau begitu kenapa kau menindas putriku? Dia memang pantas. Siapa suruh dia duduk di kursi yang keliru? Orang yang tak tahu aturan memang perlu diberi pelajaran. Sayang, apa kau duduk di tempatnya? Tidak, ayah. Tempat yang kududuki tak ada orangnya, kursinya kosong. Kalau tidak percaya, lihatlah. Lalu kenapa kalau kosong? Di sini ada kursi untuk pria, kursi untuk wanita, kursi untuk orang tua, kursi untuk anak-anak, tapi tak ada kursi untuk orang miskin. Bocah miskin dekil sepertimu. Kalau mau tidur, tidurlah saja di jalan. Bocah kurang ajar, segera minta maaf pada putriku. Memangnya kau siapa? Rasakan tembakan pistol mainanku. Hahaha. Si tua miskin dan si kecil miskin, rasakan kehebatanku. Dasar anak tak tahu malu. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu untuk memberimu pelajaran. Berani-beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa ayahku. Kau tahu siapa ibuku. Sekarang ku bilang lepaskan aku, lalu berlutut sujud minta maaf. Kalau tidak, takkan kuampuni. Aku tak peduli siapa orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Kau menindas putriku, maka kau harus meminta maaf padanya. Ayah, ibu, tolong. Ayah, ibu, bantu aku. Meski kau memanggil leluhurmu, tetap tak ada gunanya. Cepat minta maaf pada putriku. Dasar miskin. Tunggu sampai ayah ibuku tiba. Akan kuajar kau nanti. Tunggu sampai orang tuamu tiba. Mereka pun akan kuberi pelajaran. Berhenti. Anakku, kamu tak apa-apa, kan? Sakit, nak? Ibu, paman jahat ini bersama putrinya bersekongkol menggangguku. Tuan ini, berani-beraninya kau memukul bocah? Kau benar-benar keterlaluan. Barusan cuma salah paham, aku sudah beri kesempatan untuk menyelesaikannya baik-baik. Ternyata kau masih tak puas, lalu melampiaskan dendam pada anakku? Justru anakmu yang lebih dulu menggertak putriku. Aku menuntut keadilan untuk putriku. Bocah di keluargamu itu seharusnya dididik dengan benar. Dia sama sekali tak tahu sopan santun. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau bilang anakku tak punya sopan santun? Kau pasti bercanda. Anakku murid berprestasi. Barusan dia mengejarku ke sini, bahkan sambil membawa pistol air. Lihat, tanganku terluka karena terjatuh. Kau bohong. Jelas-jelas bocah miskin sepertimu yang datang rusuh di sini. Aku cuma menjaga ketertiban umum.
Oh, jadi anak ini? Muridnya Ying Chai, ya? Benar, memangnya kenapa? Kalau begitu, tahukah kau siapa aku sebenarnya? Aku tak peduli siapa kamu. Justru anakmu lah yang lebih dulu mengusik putriku. Dia seharusnya minta maaf. Jika dia salah, dia harus mengakuinya. Itu hal mendasar. Biar ku jelaskan faktanya padamu. Aku direktur pendidikan di Ying Chai. Dan suamiku adalah direktur pengembangan di Jinglan Bay ini. Sebenarnya, ini hari pertama suamiku bekerja. Dia ingin inspeksi diam-diam, tanpa menimbulkan kehebohan. Tapi, kalian sudah mengusik putraku. Kalian harus menanggung konsekuensinya. Kau paham maksudku, kan? Sungguh lucu. Putramu menyalahgunakan wewenang. Lalu kau ingin kami yang menanggung akibatnya? Jika begitu, aku ingin bertanya, apakah masih ada keadilan? Atas dasar apa? Aku tak peduli apa yang sesungguhnya terjadi, karena kau sudah berani bertindak. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Kuberi kalian 1 menit untuk pergi dari sini. Atau, jangan salahkan aku kalau kusuruh orang menyeret kalian keluar. Biar ku kasih tahu, ibuku kepala sekolah, ayahku pemilik properti ini. Akulah penguasa di sini, tak ada yang berani melawanku. Bahkan kalau kau mau membeli rumah, kau harus tanya dulu, apakah kuizinkan atau tidak. Putramu sudah sebegitu sombongnya, sebagai orang tua, kau tak mendidiknya sama sekali. Benar-benar, orang tua dan anak sama rusaknya. Kamu benar-benar membuatku heran. Kamu ini orang kaya baru yang tak tahu aturan, berani-beraninya mengomentari diriku juga putraku? Sepertinya kau sudah bosan hidup. Pengawal? Hari ini, biar ayah dan anak ini paham, apa itu balasan setimpal, bahkan 10 kali lipat. Tangkap mereka semua segera. Tapi mereka berdua bawahan Presiden Chang. Peduli amat dengan Presiden Chang atau Presiden Wang? Suamiku, Direktur Gao, ialah atasan kalian yang sesungguhnya. Kalau kalian nekat melanggar perintah, pekerjaan kalian jadi taruhannya. Kalian dengar? Kami dengar. Tak peduli ikut siapapun. Karena kita sudah telah menyinggung Direktur Chang, sebaiknya kita ikut Direktur Gao saja. Benar. Memang tepat sekali. Sebelum kalian bertindak, pertimbangkan matang-matang. Kalau kalian menyerang, tak ada jalan kembali. Pikirkan lagi. Dasar anak miskin. Kau dan juga ayahmu si pembual itu, terima hukuman bersama. Jangan bilang aku berat sebelah. Kurang ajar kau. Cing-cing. Ku peringatkan kau, segera lepaskan aku, atau akan kubinasakan kau. Anak kecil, kusarankan lekas minta maaf. Kalau tidak, kau akan menyesal. Cing-cing. Berhenti. Anakku, orang rendahan ini, sudah memukulmu berapa kali? 11, 12. Dia memukulku 100 kali. Kau bohong. Pembohong. Kau bukan anak baik. Kau bohong. Bagus, kalau begitu kita balas 1000 kali lipat. Hajar mereka lalu tendang keluar. Kemudian di depan pintu tempel foto mereka, dan tulis, mulai hari ini, ayah dan anak ini, dilarang masuk seperti anjing. Mulai dari bocah tak tahu malu ini, pukul dia. Ayah, tolong aku. Ayah, tolong aku. Berani sekali kalian. Ingatlah, aku tidak akan pernah melepaskan kalian begitu saja. Jangan terburu-buru. Kau kira aku akan melepaskanmu begitu saja? Anak nakal itu akibat ayahnya yang tak mendidiknya. Karena kau berani menampar anakku, akan kupukul kau dengan tongkat ini. Ini adil, bukan? Mama, tongkatnya. Pintar sekali. Mama akan segera melampiaskan amarah ini untukmu. Berhenti. Direktur Chang, bukankah Anda sedang membahas bisnis dengan suamiku? Mengapa Anda ada di sini? Semua, minggir. Kau tak apa-apa. Presiden Su, Anda tidak apa-apa. Ah, apa maksud Anda, Presiden Shu? Bos apaan? Dia cuma si miskin tua, sedangkan ini si miskin kecil. Kalian benar-benar buta. Biar ku beritahu kalian, Presiden Su adalah tamu kehormatan yang kuundang. Berani-beraninya kalian hendak memukulnya. Pergi. Tamu kehormatan? Tamu kehormatan apa? Bagaimana bisa begini? Direktur Chang, aku akhirnya menyadari wajah asli perumahan ini. Menjilat kekuasaan dianggap mulia, sementara merendahkan yang miskin jadi standar. Dengan sikap lingkungan seperti ini, aku sungguh takut akan berdampak buruk pada putriku. Menjijikkan. Presiden Su, mereka hanya oknum, kasus khusus. Kenapa kalian tidak segera minta maaf kepada Presiden Su? Dia ini orang yang bahkan suamimu pun tak berani menyinggungnya. Dengar itu, tidak? Memang kenapa? Kenapa aku harus minta maaf? Aku tidak mau minta maaf. Aduh, Presiden Shu, begini. Putra saya sekadar meniru apa yang biasa dilakukan anak-anak pada umumnya. Anda orang dewasa, tak perlu memperdebatkan hal sepele dengan anak kecil. Lupakan saja masalah ini ya. Bagaimana? Betul. Lagi pula kamu sudah memukulku, aku belum menuntut balasan darimu. Kurang ajar. Jangan coba-coba menipuku. Cepat suruh anakmu untuk minta maaf pada Putri Presiden Shu. Jika tidak, urusan ini takkan selesai begitu saja. Aku tidak salah, merekalah yang salah. Aku tidak mau minta maaf. Direktur Chang, memang hari ini antara saya dan Presiden Shu ada sedikit salah paham, tapi Anda dan suami saya sama-sama menjabat direktur, posisi kalian sejajar, jadi mustahil Anda menekan saya. Ingin permintaan maaf?
silakan minta maaf sendiri pada Presiden Shu. Baiklah, karena kalian tak mau diatur, maka saya, atas nama kalian, atas tindakan mengacaukan penjualan properti ini, akan menggugat kalian secara hukum. Apa? Lau Chang, berani-beraninya kau menggugat istriku? Ayah, Paman Chang memaksaku meminta maaf kepada pengemis cilik ini, padahal aku difitnah. Aku tidak salah. Anakku sayang, tenang saja, ayah takkan membiarkanmu menderita. Direktur Gao, putramu mengusik putriku dan menolak minta maaf, bahkan berkali-kali memutarbalikkan fakta. Aku datang padamu menuntut keadilan, salahkah aku? Yang kulihat hanya, kau dan Direktur Chang bersekongkol, menindas istri dan anakku. Lau Chang, kau menggugat istriku, dan memaksa anakku meminta maaf. Jika hari ini aku tak mendapat penjelasan memuaskan, urusan ini belum selesai. Paham? Lau Gao, Presiden Shu merupakan figur penting di grup Shengxi. Biasanya engkau memang angkuh, anakmu menindas anak lain, masih bisa kita maklumi. Tapi kali ini, kau hendak menyinggung Presiden Shu hanya demi membela putramu, pertimbangkan lagi. Di antara penghuni Jinglan Bai, sudah banyak konglomerat dan pejabat. Tak rugi kalau kehilangan satu orang. Mau beli silakan, tak mau, silakan pergi. Jangan main-main. Apa kita kekurangan pembeli? Sudah dengar belum? Direktur Chang, kau tak perlu sampai memusuhi kami hanya demi membela orang luar. Memang hari ini aku dan Presiden Shu ada sedikit salah paham, tapi jika kita sama-sama mengalah, itu akan lebih baik untuk semua. Lagi pula putrimu bersekolah di tempatku, dan rumahmu itu ada di kompleks yang diurus suamiku. Kalau kalian berseteru dengan kami, kalian takkan hidup tenang. Kenapa aku harus memilih pilihan yang kalian tetapkan? Maksudmu? Maksudku, bagaimana jika aku saja yang memborong seluruh grup properti ini sampai lunas? Apa kau bilang? Membeli seluruh grup? Ini benar-benar hal terlucu yang pernah kudengar tahun ini. Hahaha. Sepertinya pernyataan Presiden Shu ini bukan cuma bualan kosong, ingin membeli seluruh grup, bahkan orang terkaya di Haicheng pun takkan sanggup melakukannya kan? Benar-benar omong besar. Aku juga bisa bilang kalau aku bisa membeli seluruh Wall Street. Betul-betul pembual kelas kakap. Presiden Shu, ku beri saran. Grup Jinglan ini adalah perusahaan publik dengan nilai pasar 100 miliar dolar dan punya koneksi serta sumber daya melimpah. Bahkan orang terkaya di Haicheng saat itu harus bekerja mati-matian, baru bisa meraih 40% sahamnya. Kau paham maksudku, kan? Hahaha. Presiden Shu, saya tahu Anda merupakan sosok penting di Shengxi Group ini, namun mengakuisisi grup Jinglan itu benar-benar mimpi di siang bolong. Ini jelas bukan perkara kecil. Jangan menertawakan ayahku. Karena ayahku sudah berkata begitu, dia pasti sanggup melakukannya. Jika ayahmu memang bisa membeli perusahaan tempat ayahku bekerja, aku akan membiarkanmu menunggangiku layaknya kuda. Tapi kalau kau gagal membelinya, aku akan memberimu pelajaran sampai kapok. Tentu saja. Kita lihat saja siapa yang bakal menangis nanti. Yang pasti, aku tak akan meneteskan air mata sedikit pun. Presiden Shu, saya bersikap sopan kepada Anda karena saya menganggap Anda sebagai sesama orang elit. Namun jika Anda hendak menantang saya pun takkan gentar. Baiklah, Direktur Gao. Orang elit ya, hebat sekali. Tak lama lagi kau akan tahu siapa yang seharusnya takut. Sayang. Beritahu konsorsium, dalam 10 menit, kuasai paksa grup Jinglan. Baiklah, kalau kau bisa membelinya, maka saat itu juga tanpa bantahan, aku akan memerintah seluruh keluargaku untuk meminta maaf padamu. Menurut saya, hari ini Presiden Shu pasti akan dipermalukan. Baru dapat sedikit status, sudah sok hebat di Teluk Jinglan. Coba lihat dulu tempat macam apa ini. Presiden Shu, waktu kita hampir habis. Tapi kenapa tak ada info pergerakan pasar saham? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tak ada reaksi? Sama sekali, ya? Hahaha. Sudah, berhenti. Urusan hari ini, semua karena sambutan saya kepada Presiden Shu yang kurang pantas. Siapa yang mulai harus menuntaskan? Presiden Shu, saya minta maaf kepadamu. Ini bukan salahmu. Kau tak perlu minta maaf padaku. Merekalah yang salah. Bukan cuma harus minta maaf, mereka juga harus angkat kaki dari sini. Di lingkungan tempat putriku tinggal, tak boleh ada sekumpulan pembuat onar. Aduh, dasar omong kosong, lanjutkan saja bualanmu. Toh tinggal belasan detik lagi, kisah bohongmu soal akuisisi ini sebentar lagi terbongkar. Hahaha. Tertawalah sesukamu, aku ingin lihat berapa lama lagi kau bisa tertawa. Biar ku beritahu faktanya. Saham mayoritas grup Jinglan dikuasai orang terkaya di Haicheng. Dia sangat menjaganya. Kamu mau memaksa akuisisi? Kecuali kamu bisa membuatnya rela melepaskan sumber uangnya ini. Apa menurutmu itu mungkin? Memangnya menurutmu hal itu mungkin terjadi? Orang terkaya di grup Haicheng hebat sekali ya. Jika dia menyinggungku hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatnya bangkrut. Aduh, bahkan orang terkaya di Haicheng pun tak kamu anggap? Sebentar lagi, apa jangan-jangan Kaisar Langit juga akan dianggap sampah olehmu? Hehe. 5, 4, 3, 2, 1, waktunya habis. Direktur Gao, gawat.
Saham grup Jinglan di pasaran seluruhnya telah diborong oleh sebuah konsorsium misterius. Dan orang terkaya di Haicheng baru saja mengumumkan akan menjual seluruh saham grup Jinglan. Apa? Apa katamu? Apa? Apa yang kau bilang? Presiden Su, benarkah Anda sudah mengakuisisi grup Jinglan? Mustahil, sekalipun perusahaan itu diakuisisi secara paksa, itu tetap tak ada sangkut pautnya denganmu. Itu pasti cuma kebetulan. Kebetulan, kamu akan tahu sebentar lagi. Sayang. Grup Jinglan sudah dibeli, dan sekarang kamu memegang 60% saham perusahaan. Kau memiliki kendali penuh. Apa? 60%? Mana mungkin? Bagaimana bisa terjadi? Sekarang aku adalah bos grup Jinglan, dan kalian semua sudah jadi karyawanku. Siapapun yang kuminta pergi, harus angkat kaki. Siapapun yang ingin kuberi kenaikan gaji, akan mendapatkannya. Kalian semua harus patuh padaku. Cih. Dasar kampungan yang suka membual. Ayahku pasti segera membuatmu lari terbirit-birit. Jangan asal bicara. Presiden Xu, dia cuma bocah yang bicara polos, dia belum mengerti apa-apa. Jangan diambil hati. Tolong jangan masukkan ke hati. Baiklah, aku tak ambil pusing. Kalau kau enyah dari sekolah putriku, dan juga dari hidupnya, aku akan memaafkannya. Kalau tidak, jangan harap. Presiden Su, ini hanya salah paham. Saya akui saya kurang mengurus anak saya. Saya mohon maaf. Bu, kenapa diam saja? Cepat beri pelajaran pada bocah bandel ini. Hukum dia. Hukum dia. Baik, akan kuhukum sekarang. Berani-beraninya kau bikin masalah. Berani-beraninya kau. Akibatnya, pekerjaan ibu dan ayahmu terancam hilang. Nanti, bagaimana ibu bisa membelikanmu makanan kesukaanmu? Cepat minta maaf pada Su Qingqing. Su Qingqing, maafkan aku. Aku salah. Hei, Presiden Su. Lihat, anak ini sudah minta maaf. Bagaimana kalau kita akhiri saja masalah ini? Kalian bertiga, bagaikan parasit, masih berani mengganggu hidup putriku? Mengapa aku harus membiarkan ancaman semacam ini tetap ada? Aku sudah meminta maaf. Apalagi yang paman mau. Mengapa kau mempermasalahkan hal ini pada anak kecil sepertiku? Jika seorang anak tak dididik, itu salah ayahnya. Sebab kau sudah benar-benar tidak tahu sopan santun, maka tingkah orang tuamu pasti jauh lebih parah. Lalu kenapa memang? Kalau aku tak memberi mereka pelajaran, hatiku tak akan tenang. Ini konsekuensi ulah mereka sendiri, mengerti? Presiden Shu, saya sadar salah. Saya akan berlutut meminta maaf padamu. Hei. Direktur Chang, mulai sekarang, semua posisi Direktur Gao dicabut sepenuhnya, dan ia dipecat dari grup Jinglan. Semua tanggung jawab dan jabatannya, silakan Anda susun ulang. Mengerti? Baik, Presiden Shu. Dan kalian semua, kalau kalian masih mau menerima, pesangon setelah keluar, usir keluarga bertiga ini dari sini, segera. Tuan Presiden Shu, tenang saja, kami pastikan tugas ini rampung. Presiden Shu, mohon beri ampunan, maafkan saya sadar salah. Presiden Shu, saya hilang kendali, benar-benar hilang akal, ampuni saya. Presiden Shu. Bocah itu sungguh beruntung. Padahal dia belum mengakuiku sebagai tuannya. Qingqing, anak pintar, ayah sudah mengusir orang jahat itu, kali ini kau harus belajar sungguh-sungguh, ya? Paham? Tenang saja, ayah. Qingqing pasti bisa meraih peringkat pertama di kelas untuk ayah, agar ayah bangga. Itu janji, ya? Janji kelingking, tak boleh ingkar. Siapapun yang ingkar akan jadi kura-kura kecil. Presiden Shu, berikutnya perlukah saya menyediakan khusus untuk Anda ruang kerja? Atau ada hal lain yang perlu saya siapkan? Tak perlu. Ke depan, saya tak akan sering datang mengurusi manajemen. Untuk operasional harian, saya percayakan pada Anda. Jika Anda bekerja dengan baik, bonus Anda akan melimpah. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Presiden Shu. Saya pasti akan bekerja sebaik mungkin. Qingqing, sayang. Ya. Ayo kita pilih rumah. Sore. Pilih rumah yang kalian suka. Mari berangkat.